salah ya? Iya, Muslim ya, dikatakan Muslim karena Muslim ini, jadi teman-teman jangan, oh Muslim Islam ngaku-ngaku, bukan, Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Kenapa Umi selalu mengatakan bahwa semua Nabi itu adalah Muslim? Karena semua Nabi adalah manusia-manusia yang berserah diri kepada ketetapan Allah, mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kenapa? Itu yang dikatakan bahwa semua Nabi pun adalah Muslim, karena semua Nabi adalah orang-orang yang berserah diri, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman telah berserah diri kepada apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, teman-teman sendiri juga termasuk ke dalam golongan Muslim. Seperti itu. Hanya satu dosa yang tidak diampuni Allah. Tadi sudah Umi katakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan Allah yang lain. Itu saja. Oke Bu, terima kasih. Tapi saran saya tadi, ada baiknya sih kalau Ibu juga mempelajari akidah Ibu juga sebelum ya berargumentasi seperti tadi. Saya paham sih itu hanya sekedar pertanyaan, tapi untuk bagusnya juga ada komparasi yang sama buat Ibu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Mungkin Bu Sofiatul mau lanjut, silakan. Ibu Sofiatul, sudah bisa Ibu Sofiatul? Ya, oke. Aku mau balik ke tadi yang antara Arumi dengan Umi Dini mengatakan tentang roh. Jadi kalau di dalam Alkitab kita, yang namanya roh itu dari kata ruah yang artinya bisa berarti angin. Nah, kenapa Allah disebut ruah di dalam Alkitab kita? Karena dia tidak mempunyai wujud. Jadi sama seperti angin, dia bisa mengambil wujud apapun yang dia mau. Allah itu di dalam Alkitab kita adalah makhluk dengan dimensi tertinggi. Di dalam dimensi 10. Sehingga Allah di dalam Alkitab kita, dia bisa mengambil rupa apa saja. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, dia bisa mengambil rupa malak Yahweh atau malaikat. Dia bisa mengambil rupa manusia. Exactly, kita akan tunjukkan ayatnya. Dia bisa mengambil rupa tumbuhan ketika dia menampakkan diri di Keluaran 3 kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala. Dia bisa mengambil rupa gumpalan asap di Kejadian 15. Dia bisa mengambil rupa tiang awan dan tiang api. Dia bisa mengambil rupa hewan, burung merpati. Makanya tadi yang dikatakan di Wahyu, itu adalah penglihatan di dalam roh yang dikatakan anak domba yang bertanduk 7. Kenapa? Karena itu mempunyai makna. Jadi roh itu bisa mengambil rupa apa saja sebab itu yang disebut dengan Almighty atau Maha Kuasa. Sekarang saya mau bicara mengenai simple. Tadi sudah ditegaskan bahwa perbedaan antara teologi Islam dengan Kristen atau di dalam Alkitab bahwa di dalam Alkitab kita Allah itu mempunyai roh. Roh itu artinya hayat ilahi atau nafas ilahi. Di dalam Alkitab kita disebutkan the breath of God, hembusan nafas. Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, tadi Umi Dini sempat mengutip bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman. Bukan hanya firman, di dalam Alkitab kita segala sesuatu itu diciptakan melalui firman dan hembusan nafas Allah atau roh Allah. Ya, itu Mazmur 33 ayat 6. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan dua, kalau boleh dibilang adalah dengan dua atributnya, ya, dengan firman-Nya dan dengan rohnya, itu jelas di dalam Alkitab kita. Nah, roh itu adalah hayat ilahi, nafas ilahi, atau yang kita sebut dengan sumber hidup ilahi. Nah, apa yang membedakan? Kalau suatu benda itu tanpa roh, arti dia benda mati. Nah, ini yang kemarin kita bahas waktu itu dengan Rob Christian, ya. Di dalam ayat-ayat di Al-Quran bahwa kata ganti yang digunakan untuk Allah adalah ma, yang artinya it, ya, benda sesuatu, bukan man. Jadi kalau man itu adalah sesuatu living one, sesuatu yang hidup. Nah, maka kata ganti yang digunakan harusnya man. Kalau Allah itu merupakan sesuatu yang hidup, ya, tapi ternyata kata gantinya adalah ma. Nah, kalau di dalam Alkitab Allah itu memiliki roh karena dia disebutkan Bapa segala roh atau sumber kehidupan. Ya, maka dikatakan segala sesuatu berasal dari Bapa. Ya, Bapa segala roh, artinya semua roh itu berasal dari Dia. Nah, ini perbedaan-perbedaan pemahaman kita di dalam siapa sih sebenarnya Allah di dalam Alkitab dengan Allah yang Anda pahami. Itu yang mau aku tegasin aja, Umi Dini. Oke. Terus kalau tadi kutip apa? Firman, ya, tapi firman udah dijelasin panjang lebar sih sama Dania. Jadi kalau di dalam Alkitab antara firman dengan berfirman itu memang kita bedakan. Jadi firman itu
bukan berarti terus menjadi gunung atau menjadi matahari dan sebagainya. Itu Allah berfirman gitu. Tetapi firman yang dimaksud di sini itu memang benar-benar dafar Elohim. Artinya itu adalah hikmat ilahi, kecerdasan ilahi yang ada di dalam diri Allah yang satu dengan Allah. Nah, itu di dalam Alkitab kita itu mewujud seperti yang dikatakan di Kejadian 3 ayat 8, di mana sang firman itu berjalan di dalam taman di Eden. Jadi sang firman ketika mereka mendengar firman Allah, suara Allah, itu dalam wujud, dia mewujud, dia bisa melangkah ya dalam rupa manusia di taman di Eden. Kemudian aku kasih 2 contoh lagi, Kejadian 15 ayat 1, di mana datanglah firman Tuhan, dafar Elohim itu kepada Abraham dalam rupa suatu penglihatan. Ya, dalam penglihatan dan dia bisa menggandeng Abraham ini keluar. Kemudian yang terakhir saya kasih referensi 1 Samuel 3 ayat 21 ya, di mana dalam suatu penglihatan Tuhan menampakkan diri kepada Samuel lewat perantaraan firman-Nya. Jadi yang namanya dafar. Selamat malam. Kenapa? Iya, Pak. Telepon. Halo? Itu Bang Erben lagi terima telepon. Ya, lanjut Bu Sofi. Iya, jadi seperti itu Umi Dini. Jadi itulah perbedaan pemahaman mengenai firman dengan berfirman di dalam kekristenan yang kita pahami. Nah, silakan boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih ya Bu Sofi ya. Jadi begini, tadi Umi sudah mengatakan Umi tidak mengatakan apa yang dikatakan Bu Sofi. Bahkan Umi mengatakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah berawal dari firman, berawal dari dafar. Begitu kan? Sama seperti apa yang Bu Sofi barusan katakan, bahwa yang benda mati itu adalah itu tidak bernyawa, tidak hidup ya. Tapi yang Umi sebutkan adalah bahwa semua makhluk yang, kalau Umi bicara semua makhluk artinya adalah yang hidup di muka bumi ini berawal dari firman. Jadi bukan hanya Yesus yang berawal dari firman. Di dalam Al-Qur'an dikatakan kun fayakun. Jika Allah sudah berfirman, sudah berkata, maka akan terjadilah seperti itu. Kemudian tadi mengenai Allah dapat berwujud seperti ciptaan begitu. Ini akan Umi ini juga bantah juga dengan ayat-ayat dari kitab sendiri ya. Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Kemudian di 1 Raja pasal 8 ayat 23, lalu ia berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit dan di atas bumi, di atas dan di bawah bumi. Ya Allah Tuhan Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah bumi. Engkau yang memelihara perjanjian, yang kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Kemudian di Yesaya 46 ayat 5, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga aku sama? Itu pertanyaannya. Kemudian ada juga jangan melebar dulu. Satu lagi, kemudian di Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini aku ambil dari kitabnya teman-teman sendiri, bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, apalagi menyerupai wujud manusia. Begitu kan, seperti apa yang diajarkan di dalam Islam. Manusia itu tidak diperkenankan berhayal pun tidak diperkenalkan menghayal tentang seperti apa sih wujud Allah itu, tidak. Nah, jadi sangat-sangat berbeda kalau di dalam ajaran teman-teman, bahwa Allah itu menyerupai wujud manusia, bahwa Allah itu menemui Musa secara nyata begitu kan, dan ini terbantah dari isi kitab Perjanjian Lama sendiri, bahwa di sini tadi Umi sudah bacakan ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Ya. Oke, silahkan. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu memang mengatakan Allah itu tidak ada yang menyerupai dia. Betul. Siapa yang mengatakan Allah itu manusia? Allah itu kan datang menyerupai wujud manusia. Allah itu. Umi Dini, jangan disela dulu ya, biarkan dulu Ibu Sofi. Ya. Oke, silakan Ibu Sofi. Di dalam Alkitab kita, ya, tidak ada yang mengatakan Allah itu wujudnya harus begini-begini, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tuh tidak punya wujud. Tadi sudah dijelaskan kenapa dia disebut ruah. Ruah itu artinya dia tidak punya wujud. Ya, jadi makanya dikatakan tadi Allah itu bisa
bisa masuk di dalam dimensi yang lebih rendah, bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Terus ya, kalau aku jelasin ini agak-agak lebih ribet nih, gini. Iya. Kalau kita bicara prinsip dimensi, ya di dalam Quran Anda, yang Anda sebut sebagai ruah Kodes atau malaikat Jibril, itu datang kepada Maryam dalam rupa laki-laki yang sempurna. Sebentar, Ibu Sofi jangan dulu ke Jibril. Ini tentang roh Allah dulu. Tentang Allah Ibu Umi Dini. Umi Dini. Bang Erben sebentar. Ini kan udah melenceng. Kita lagi membahas wujud Allah. Jangan. Enggak. Jadi gini loh. Ini Bang Edo bagaimana? Ini kok. Tolong diam dulu dong kalau aku lagi jelasin. Nanti kalau akan ada waktunya. Sebentar. Enggak gini. Kalau Umi Dini mau menyangga ada waktunya. Ini biar gue jelasin dulu. Iya, silakan Bang Erben diam dulu juga ya. Enggak kasih dia waktu dulu. Lanjutkan Ibu Sofi, lanjutkan. Iya, lanjutkan. Nggak boleh separuh potong. Jadi yang dikatakan tidak ada yang sama seperti Allah, memang iya. Tidak ada yang sama seperti Allah, mana mungkin. Aku nggak bisa berubah jadi kucing. Aku tidak bisa mengambil wujud makhluk di bawahku. Nah, ini yang namanya prinsip dimensi. Ya, manusia sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi malaikat, apalagi menjadi Allah. Tetapi makhluk dengan dimensi di atas kita itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi bawahnya. Ini aku udah jelasin dalam video pengajaran aku. Nah, Allah, kalau di dalam Quran Anda, malaikat Jibril saja bisa kadang-kadang menjadi Dahya Al-Kalbi. Di dalam hadis Anda, Jibril sebagai yang Anda percaya roh kudus, roh ya, itu bisa menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Apalagi Tuhan. Tuhan kita itu bisa menjadi apa saja. Makanya di dalam Quran Anda ketika menampakkan diri kepada Musa, Allah menjadi pohon di situ. Ya, dikatakan Allah berseru di dalam pohon. Lah kalau seperti itu lalu siapa nih? Apa cuman suaranya aja atau seperti apa? Nah, tapi kalau di dalam Alkitab itu jelas Allah itu bisa menjadi apa saja. Dia tidak punya wujud dan dia bisa mengambil atau menjelma menjadi makhluk dan dimensi yang lebih rendah. Ini jelas di dalam Alkitab kita. Ya, Kejadian 18 di mana Yahweh itu sendiri duduk makan bersama Abraham menampakkan diri dalam rupa manusia. Bahkan di dalam kisah Yakub ya bergulat dengan manusia Allah, makanya dia digantikan namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel karena kamu bergumul atau bergulat dengan manusia dan Allah dan kamu menang. Ya. Makanya namanya Israel. Nah, jadi di dalam Alkitab kita bukan kita menyatakan Allah itu sama seperti manusia, Allah sama sekali nggak sama, ya. Tapi yang kita maksud di sini bukan rupanya, Umi Dini, gitu loh. Makanya ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang kita pahami di sini, oh berarti Tuhan punya hidung, Tuhan punya mata, seperti kita, karena di Kejadian 1 ayat 26 jelas, ya Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu jelas. Nah, jadi Allah itu mengambil rupa. Jadi gini, Allah itu bisa mengambil rupa apa saja. Ketika dia menampakkan diri kepada manusia, kadang-kadang dia menampakkan diri dalam rupa malaikat. Ya, itu udah kita tunjukin berkali-kali. Nanti kita bahas mengapa utusan ini disebut juga Allah. Yaitu nanti. Yang saya bahas dulu adalah mengenai roh nih, bahwa roh di dalam pengertian Alkitab itu bisa mewujud menjadi apa saja. Gitu loh. Karena dia roh. Nah, kalau tadi Umi Dini mengambil ayat-ayat mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun, betul. Ya, Allah itu tidak ada yang bisa menyamai dia, nggak ada yang seperti Tuhan. Nah, kenapa dia disebut Maha Kuasa? Karena dia sebagai makhluk dengan dimensi tertinggi, dia bisa menjelma menjadi apa saja dan dia bisa menjadi berapa saja. Makanya kalau Anda dialog dengan Yahudi, dia akan mengatakan Allah itu Ensof, makanya menggunakan kata jamak di dalam Elohim. Kenapa? Karena dia tidak bisa dihitung. Jadi 6 dimensi di atas kita yang kita sebut dengan hyperdimension itu nggak bisa dihitung. Itu namanya dimensi roh. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, tadi saya sudah tunjukkan apakah Allah bisa menjelma menjadi apa saja di dalam Alkitab kita jelas. Di dalam Quran Anda jelas ya. Jibril bisa menjelma kadang-kadang menjadi Dahya Al-Kalbi, ya, kadang-kadang menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna ketika dia bertemu dengan Maryam, jelas makhluk dengan dimensi lebih tinggi. Jadi makhluk dengan dimensi di bawahnya. Oke. Itu adalah Jibril ya. Itu adalah Jibril sebentar ya. Itu adalah Jibril. Tetapi Umi di sini tidak mengambil referensi dari mana-mana loh. Ini Umi yang ambil referensi dari Perjanjian Lama ini. Dari Perjanjian Lama yang mungkin dari
dari kitabnya Yahudi ya. Di sini sudah sangat jelas, tetapi kenapa tadi ada Allah yang disamakan dengan Allah itu adalah gunung batu, Allah itu adalah api, tiang api, begitu kan? Tiang awan. Nah ini justru yang sangat bertentangan dengan kitab-kitab yang ada di Keluaran, Satu Raja, Yesaya tadi, begitu. Allah tidak gini Umi Dini. Ketika kita mengatakan Allah sebagai roh, itu dia dapat menampakkan diri atau mewujudkan dirinya dalam rupa apa saja. Bukan kita menyamakan, oh berarti gunung batu itu Allah, bukan. Dia bisa mengambil rupa, mudeng ya. Bukan berarti gunung batu itu adalah Allah. Kalau di dalam Alkitab kita, Allah itu adalah terang. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah itu segala-galanya dalam segala-galanya. Jadi semua esensi di alam semesta ini ditarik dari Dia. Jadi kalau Umi Dini mau belajar mengenai Yahudian, yang namanya Yesus disebut firman, Alef dan Taf atau Alfa dan Omega. Segala sesuatu itu diciptakan dari kombinasi huruf-huruf ini, dari kalamullah ini. Karena Yesus itu merupakan firman-Nya Allah itu sendiri yang sudah ada sejak kekal. Ketika segala sesuatu diciptakan, itu didapat dari kombinasi, ditarik dari esensinya Allah. Maka ketika di Kejadian 1 ayat 26 di dalam Alkitab kita dikatakan, marilah kita menjadikan manusia, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar itu maskulin dan feminim, laki-laki dan perempuan. Maka di dalam Alkitab kita jelas Allah itu tidak bergender. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Betul. Tetapi ketika di dalam Quran Anda, Allah laki-laki, Umi Dini. Dan itu kita bisa buktikan dari ayat-ayat di dalam Quran Anda. Di mana Allah laki-laki? Silakan ditunjukkan. Aku jelaskan dulu. Silakan ditunjukkan makanya, di mana yang menurut Ibu Sofi di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa itu Allah laki-laki. Bahkan sudah Umi katakan tadi, umat Islam sangat tidak diperbolehkan menghayal atau mengimajinasikan wujud Allah itu seperti apa, seperti manusia kah, seperti tiang awan kah, seperti gunung batu kah, tidak. Apalagi mengenai masalah gender, tidak ada Al-Quran menyebutkan gendernya Allah. Ketika Alkitab mengatakan Allah adalah gunung batu kita, Allah adalah gembala kita, di dalam gambaran orang Kristen, kita tidak memandang Allah ya, terus sebuah gunung seperti itu, ada gunung batu, oh itu Allah kita, bukan. Kan Allah itu di dalam Alkitab kita ini kalau saya boleh bilang ya, di dalam Alkitab kita Allah itu menyebut dirinya sebagai Bapa. Dia menyebut dirinya sebagai ibu. Dia menyebut dirinya sebagai kekasih kita. Dia menyebut dirinya sebagai suami kita. Dia menyebut dirinya sebagai mempelai laki-laki. Kenapa? Karena Allah itu adalah segala-galanya di dalam segala-galanya. Makanya dia berkata ketika Musa berkata, siapa namamu di Keluaran 3? Allah berkata, aku adalah aku. Artinya I will be what I will be. Artinya aku akan menjadi apapun yang aku inginkan. Whatever I want, I can. Itu maksudnya. Jadi Ehyeh Asyar Ehyeh atau I will be what I will be. Itu artinya aku dapat menjadi apa saja yang aku inginkan. Bukan berarti dia sama, nggak ada yang sama. Gue nggak bisa menjadi apa saja yang aku inginkan. Aku tidak maha kuasa. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan kalau di dalam Islam ini perbedaannya ya. Islam kan mempercayai Allah itu di atas arsy, ya. Tapi di dalam Alkitab tidak demikian, Umi Dini. Allah itu disebut Bapa yang ada di surga. Dia bersemayam di in the high and lofty place, artinya di tempat tinggi dan kekekalan. Tapi Allah disebut juga Immanuel, Allah yang bersama kita. Jadi Allah itu sekarang ada di sini, omnipresent. Tetapi Allah juga disebut Allah yang di dalam kita. Jadi bagi iman Kristen yang namanya perwujudan Allah itu bukan terus hanya ada bisa satu kemudian di atas tahtanya dan terpisah dari kita, enggak. Di dalam teologi kekristenan, di dalam teologi Yahudi, ya Allah itu Allah yang ada di surga. Mbak Sofia tuh sebentar, jangan mengkaitkan dengan Yahudi karena sudah jelas Yahudi itu menolak tentang Yesus itu. Bahkan di dalam keyakinan Yahudi, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif. Yahudi sudah sangat jelas menyatakan. Umi Dini. Jadi gini loh, Umi Dini mungkin Umi Dini hanya gini, tidak ada orang Yahudi yang bertentangan dengan kekristenan, ya. Oh, ya? Karena kekristenan itu, sebentar ya, saya mau jelaskan. Semua penulis, sebentar, jangan disela dulu. Sebentar. Satu-satu. Karena ini klaimnya luar biasa. Ya, aku jelaskan ya. Jadi kalau Umi Dini mengatakan Yahudi bertentangan dengan Kristen, itu bohong besar, ya. Sekarang saja ada banyak sebentar. Iya, itu kata Yahudi yang sekarang di sini gitu loh. Ya. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Semua murid Yesus adalah orang Yahudi.
semua penulis Alkitab Perjanjian Baru kecuali Lukas adalah orang Yahudi. Jadi Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu bukan orang Indonesia, bukan orang Malaysia, bukan orang Arab yang nulis, itu orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan, ya, dan tidak mengakui salah besar. Kekristenan itu berasal dari Yahudi, bahkan kekristenan itu selama 160 tahun, ya, pada waktu itu sebelum ada pemberontakan Bar Kokhba pada waktu itu ibadahnya di sinagog, di dalam ibadah satu atap dengan tempat ibadah orang Yahudi. Kekristenan itu disebut mazhab Yahudi, sama seperti Farisi, Saduki, Esene. Ya, kita disebut jalan Tuhan, sekte jalan Tuhan, salah satu sekte daripada mazhab Yahudi. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang Yahudi bertentangan dengan kekristenan. Kekristenan itu akarnya Yahudi. What? Ya, ini aku perlu jelaskan. Iya, kekristenan akarnya Yahudi. Nah, aku nggak mau bahas itu ke situ dulu. Ya, aku cuma mau meluruskan karena Umi Dini terlalu terbrainwash dengan si Valen. Ya, nah kalau mengatakan apakah ada orang Yahudi yang tidak, sampai sekarang juga memang ada orang zaman Yesus, sampai sekarang juga ada orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus, tetapi itu tidak semua gitu loh. Murid-murid Yesus semua orang Yahudi. Gitu loh. Kalau makanya Umi Dini harus belajar lengkap dulu. Semua Alkitab Perjanjian Baru yang menulis adalah orang Yahudi. Gitu loh. Jadi Yohanes itu orang Yahudi, itu bukan orang Jawa atau orang Sumatera. Oke, silakan teruskan. Ya. Nah, jadi itu tidak benar. Jadi saya meluruskan supaya tidak ada framing yang salah nih ketika kita bicarakan, kesannya kan kelihatannya Perjanjian Baru nih yang nulis orang Amerika gitu kan. Enggak, itu semua orang Yahudi. Matius itu Matiyahu, orang Yahudi. Ya, Lukas itu kecuali Lukas ya, Lukas ada turunan Yunaninya. Tapi yang lain penulis Alkitab, Paulus itu lebih ketat lagi. Itu suku Benyamin, orang Farisi. Iya, Paulus Farisi. Nah, ya, aku cuma mau menjelaskan bahwa tidak benar kalau di framing orang Yahudi bertentang. Yahudi yang mana dulu nih? Jelas saja tidak semuanya menerima Yesus, karena Paulus berkata ada beberapa cabang orang Yahudi asli yang dipatahkannya ketidakpercayaan mereka itu membuat bangsa-bangsa itu dicangkokkan masuk ke dalam pokok zaitun sejati. Jadi ketidakpercayaan orang Yahudi yang menolak Yesus itu membuat Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, dicangkokkan bangsa-bangsa kita ini yang harusnya orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mendapat bagian keselamatan, dicangkokkan ke dalam pokok zaitun sejati, kata Paulus, yaitu apa? Yesus Kristus, ya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi pokok zaitun sejati itu adalah Yahudi, makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, itu aku tidak mau ngebahas itu dulu. Aku mau ngebahas roh dulu nih. Tadi kan kita masih sampai roh dan firman. Jadi jangan keluar dari situ deh. Ya, kita ngebahas roh dan sebetulnya firman dulu. Umi Jangan kemana-mana. Sebetulnya Umi mau menanggapi ya pernyataan yang panjang dan lebar dari Mbak Sofiatul sendiri barusan. Ya, jadi Umi Dini kalau saya saranin bahwa Kristen harus itu adalah objektif. Ya, kalau Yahudi itu adalah akar dari kekristenan, atau kadang-kadang umat Kristen mengatakan bahwa Kristen ini adalah Yahudi rohani begitu kan. Nah, ini akan datang sebetulnya judul baru. Sebentar, jangan ngebahas itu dulu deh. Jangan ngebahas kita masih ngebahas roh. Ditertawakan oleh Judaism gitu kan, tapi tidak apa-apa. Yang mana dulu? Sebentar. Kita fokus aja dulu tuntaskan tentang firman dan roh tadi. Karena tema tentang Kristen berakar dari Yahudi beda lagi nanti. Fokus aja dulu ke tema awal. Ya, jadi saya harap Umi Dini itu lebih seringlah bergaul dengan kita supaya mengetahui pemahaman kita, jangan sama Valen terus. Jadinya tidak objektif seperti itu. Kalau aku sih begini ya, aku menilai sesuatu justru dari keobjektivitasan. Nah, begitu ya. Jadi begini. Ya, tapi kalau tadi Umi Dini mengatakan Yahudi bertentangan dengan Kristen, enggak benar loh. Segala sesuatu begini, Umi melihat objektivitas dan siapa yang mempunyai otoritas menjelaskan. Kalau Umi berbicara tentang Yahudi, otomatis Umi akan lebih yakin dengan Judais. Kalau Umi berbicara tentang kekristenan, otomatis Umi akan yakin kepada umat-umat Kristen. Saat Umi berbicara tentang Al-Quran, ya yang Umi yakini adalah ajaran dari Islam. Jadi tidak mungkin dong Umi berbicara tentang keyahudian atau tentang Torah dari orang Kristen, dari penganut Injil, begitu kan. Jadi kita tidak bisa berlepas dari itu. Mohon maaf, dari penganut Bible. Sementara Yahudi sendiri tidak
tidak mengakui isi daripada Bible itu sendiri, daripada Perjanjian Baru itu sendiri, sangat menolak begitu kan. Bahkan Judais sendiri, namanya juga Yahudi. Ya Judais sendiri mengatakan mereka menggunakan ayat-ayat daripada Torah, tetapi mereka menafsirkan dengan cara pemikiran kekristenan. Itu yang jadi makanya kenapa Umi di sini sangat objektif ya. Saat Umi akan belajar sejarah atau berbicara tentang Yahudi atau tentang Torah, itu Umi akan mengambil dari yang memiliki otoritas. Umi akan lebih meyakini yang memiliki otoritas. Nah, begitu pula dengan misalkan saat Umi berbicara kekristenan, Umi akan lebih yakin kepada yang memiliki otoritas, seperti itu. Jadi di sini Umi tidak yang mana dulu gitu loh. Ya, tentunya yang memiliki kitabnya, yang meyakini ajarannya begitu. Kita meyakini. Jadi Kristen tidak ada pertentangan dengan Yahudi ya. Akar daripada dari konsep ketuhanan dari konsep ketuhanan saja sudah bertentangan. Gimana tidak ada pertentangan, Mbak Sofiatul? Enggak ada pertentangan. Konsep ketuhanan. Konsep beda ketuhanan. Tafsir itu biasa. Bentar, jangan ke sana dulu. Aku mau meluruskan begini ya. Mengenai konsep ketuhanan antara Yahudi dengan Kristen. Ketuhanan tidak berbeda. Berbeda. Yahudi tetap mengakui Allah itu punya firman dan rohnya. Yahudi itu konsep ketuhanan jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Jauh kalau apalagi saya tegaskan ya. Kekristenan dan Yahudi tidak ada pertentangan karena Kristen menerima bulat-bulat 100% kitab. Sangat tidak ada pertentangan. Kekristenan dan Yahudi tidak ada pertentangan. Kalau misalkan orang-orang Yahudi seperti kita dengan Quran, Umi Dini. Mengapa Quran tidak kita masukkan ke dalam kanon sebagai kitab penyempurna? Karena isinya bertentangan. Kenapa kita menerima perjanjian lama tanahnya orang Yahudi bulat-bulat tanpa mengubah? Kenapa? Ini kan klaim sebelah pihak nih. Jadi gini loh. Menurut Mbak Sofia, bukan klaim sebelah pihak dengan Yahudi tidak ada pertentangan. Padahal tidak ada pertentangan. Kita menerima bulat-bulat kitab Yahudi. Sebentar Ibu Sofi sama. Sebentar dulu Umi Dini sama Ibu Sofi sebentar. Apakah temanya mau dilanjut tentang Yahudi dan Kristen atau mau kembali tentang roh dulu dan firman? Saya pikir kembali ya. Nah itu sepakat dulu. Saya pikir tapi kembali. Kalau arahan saya sih bahas kita dulu. Harus luruskan tadi Pak Erben. Iya nanti kita luruskan Bu, bisa. Nanti akhirnya kita tuntaskan dulu tentang firman dan roh. Begini saja sih menurut aku Pak Erben mending mengalir aja apapun itu, jadi jangan dipaksakan. Kalau misalkan memang pembahasan ini ada kaitannya dengan yang ini silahkan saja. Maksud aku gini, kalau sebentar Ibu Sofi, kalau pembahasannya mengalir nanti, contoh besok diskusi lagi kita tentang firman, ulangi lagi, besok diskusi lagi tentang ulangi, jadi kita tuntaskan dulu. Ya, jadi bedakan antara mengalir dengan melebar dulu. Iya, itu, iya betul ya. Dibedakan dulu. Oke, mungkin kita fokus dulu menyelesaikan tentang firman dan roh tadi ya. Bagaimana itu? Ya, jadi kalau itu sudah selesai artinya Umi Dini tidak ada lagi pertanyaan atau Ibu Sofi tidak ada lagi, baru kita masuk ke topik berikut. Silakan. Ya, jadi teman-teman yang lain juga boleh menanggapi. Saya tadi hanya menjelaskan bahwa prinsip ruah atau roh di dalam Alkitab kita itu artinya dia bisa mengambil wujud apa saja, dan itu kita sudah buktikan di dalam Alkitab. Bahwa Allah itu bisa mengambil wujud apa saja. Ya, Allah dikatakan terang bukan berarti kalau kita lihat terang itu berarti oh itu Allahku gitu. Aku sembah terang-terang itu bukan. Ya. Tapi Allah itu bisa mengambil wujud apa saja. Jadi makanya dikatakan kalau kamu mau tahu tentang Tuhan, kamu bisa lihat alam semesta ini. Di dalam seluruh ciptaannya, disitulah karya dan kemahakuasaan Tuhan itu kita bisa lihat. Makanya tadi ketika saya mengutip Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu yang keluar dua. Maskulin, lebih dulu Adam, kemudian feminim. Ya, jadi maskulin dan feminim yang keluar ya ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ketika kita memahami ini bukan berarti oh Allah punya mata, Allah punya hidung, Allah punya tangan. Bukan seperti itu. Tetapi bahwa kita diberikan kekuasaan sama seperti Allah. Makanya dikatakan, biarlah mereka, manusia itu berkuasa di bumi. Ya, itulah sebabnya mengapa Yesus harus menjadi manusia. Sebab dia harus mengambil kekuasaan secara sah. Jadi di dalam Alkitab kita, kalau Tuhan berfirman itu tidak bisa dibatalkan. Ketika dia berkata bahwa bumi ini diberikan kepada anak-anak manusia, juga di dalam kitab Mazmur, Daud kata, langit adalah langit kepunyaan Allah, tetapi bumi ini diberikannya kepada anak-anak manusia. Di Mazmur 8 dikatakan, siapakah kita, kata Daud, sehingga engkau mau menjadikannya hampir sama seperti Allah.
ya, diberi kuasa atas semua ciptaannya ini. Jadi semua ciptaannya ada di bumi ini diberi kuasa, ada di bawah kakinya manusia. Ketika Yesus mau mengambil kekuasaan yang sudah jatuh ini dari tangan iblis, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia harus jadi manusia karena dia mau menebus manusia. Maka setelah dia mati dan bangkit, Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Staf di dalam kemanusiaannya itu. Dia disebut Raja Mesias. Nah, tetapi aku mau balik tadi, kita tidak akan menyangkal yang Om Dini kutip tadi bahwa tidak ada yang serupa seperti Allah. Itu bukan berarti kita menyamakan Allah di dalam wujudnya atau hakikatnya, bukan gitu. Allah itu tidak ada yang sama seperti dia. Siapa yang sama seperti dia? Tidak ada. Bahkan Musa berkata di langit, Elohim, Elohim, Allah lain itu tidak ada yang sama. Siapakah sama seperti engkau di syakak, di langit-langit? Nggak ada yang sama seperti Allah kita. Ya, tapi bahwa Allah kita bisa mewujud itu jelas. Kenapa? Di dalam Alkitab kita, ya, ketika Musa dan ke-70 orang tua-tua itu naik ke gunung, di Keluaran berapa itu? Mungkin Pak Erben bisa bantu ayatnya. Mereka melihat Allah, mereka melihat kakinya menapak, ya, kaki Allah itu berjejak di atas yang seperti batu pualam. Ya, kemudian di Yeskiel, ya, dia melihat wujud Allah. Kemudian kalau kita bicara Abraham udah pasti, ya, Abraham melihat Allah dalam wujud manusia, ya. Kemudian kalau kita lihat Adam bercakap-cakap dengan Allah itu sendiri, ya, di dalam Alkitab kita. Nuh juga bercakap-cakap dengan Adam. Kemudian kalau kita lihat Samuel, ya, Samuel juga bercakap-cakap dengan Allah. Kita lihat Nabi Yesaya 6, Yesaya melihat Allah, ya, dikatakan ujung jubahnya menyentuh bait suci. Ya, jadi kalau kita katakan Allah tidak menyerupai apapun, itu artinya tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sama, yang equal dengan dia. Tapi bahwa dia bisa mewujud, itu iya jelas. Nah, itu yang kita maksudkan dengan Allah dapat menampakkan diri sebagai roh dalam wujud apapun. Di dalam Alkitab kita jelas, Umi Dini, dia bisa menampakkan diri dalam rupa hewan. Makanya dikatakan Roh Kudus itu turun dalam rupa burung merpati misalnya. Kemudian di Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Bisa. Dia bisa mengambil di sana siapa? Roh Allah, Roh Kristus. Ya, jadi di dalam Alkitab kita itu namanya Tuhan itu bisa menampakkan diri dalam rupa malaikat, dalam rupa gumpalan suluh yang menyala di Kejadian 15, yaitu Yahweh sendiri. Ya, katakan Yahweh berjalan di antara korban yang dibikin oleh Abraham itu dalam rupa gumpalan asap, kemudian dalam tiang api dan tiang awan, jelas ketika dia melindungi bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun. Ya, kemudian dalam rupa tumbuhan di Keluaran 13 dia menyerupai semak yang menyala, itu jelas ya, semak menyala tapi tidak terbakar. Kemudian dia bisa menyerupai elemen tadi dikatakan ya, lidah-lidah api. Dia disebut gunung batu, dia disebut mata air, dia disebut gembala kita, dia disebut terang. Ya, bukan berarti terus Tuhan itu jadi apa ya, jadi gelombang, bukan. Dia kan begini loh Mbak Sofiatul, itu di Wahyu 5 ya, di Wahyu 5 ini justru sangat lebih mengerikan lagi. Di Wahyu kita 5 lihat ayat coba 6 dikasih ini aja coba biar kita lihat. Boleh dibantu. Wahyu 5 ayat berapa? Ayat 6. Di sana dikatakan bahwa roh Tuhan itu, ketujuh roh Allah itu adalah seekor anak domba bertanduk 7, bermata 7. Oh ya. Tapi di ayat sebelumnya juga kalau Umi Dini baca di Wahyu dikatakan roh Allah itu seperti obor, betul? Iya, makanya ini kan sangat membingungkan kan, roh Allah itu seperti apa? Roh Allah itu tadi Umi Dini, dia tidak mempunyai wujud, tetapi dia bisa mengambil wujud apapun. Makanya tadi kita bilang prinsip dimensi alam semesta. Jadi makhluk dengan dimensi lebih rendah itu tidak bisa mengambil atau menjelma menjadi makhluk di atasnya dengan dimensi lebih tinggi. Contohnya nih, kita manusia, nggak bisa saya mengambil wujud malaikat, nggak bisa, apalagi saya menjadi Tuhan. Tetapi kalau makhluk dengan dimensi lebih tinggi, itu dia bisa mengambil rupa makhluk dimensi di bawahnya. Mudah nggak sih ini? Ya, jadi begini deh, Mbak, sepertinya begini ya, ada nama yang sangat digemari nih berkaitan dengan topik ini, yaitu nama Mikael ya. Kalau menurut ini, kalau dalam bahasa Ibrani itu Mikael, dalam bahasa Yunani itu kan Mikael. Mi itu siapa, betul nggak?
Ya, itu Nah, salah itu satu karena malaikat El kalau itu di dalam adalah Allah. Alkitab Jadi kita. sehingga bermakna siapakah seperti Allah itu. Ini Iya. konseptualnya tidak ada yang seperti Allah. No one like God. Tidak ada. Iya, memang tidak ada yang seperti Allah. Yang mengatakan, jadi gini loh, ketika Kristen mengatakan Allah bisa mengambil wujud apa saja, Allah bisa menjelma menjadi manusia, bukan berarti Allah itu sama dengan manusia. Enggak, Umi Dini. Mudah nggak sih? Iya. Ketika kita mengatakan, tapi kenapa di dalam kekristenan turun berupa wujud manusia sampai ada kelihatan betisnya, ada bertemu langsung coba? makan bersama dengan Abraham apa Musa ya? Tadi kan Kejadian 18. Mbak Sofi tadi mengatakan bahwa Allah itu kelihatan betisnya yang menapak di atas seperti batu marmer. Berarti Allah itu wujudnya bukan betis ya, kaki. Ya, kaki. Berarti Allah itu dia bisa mengambil wujud seperti kita. Betul. Iya, berarti itu kan wujudnya seperti itu. Kemudian ada juga yang datang makan bersama. Apakah Allah yang Maha Kuasa itu saat turun ke bumi harus berupa wujud seperti itu? Enggak. Kadang dia wujudnya malaikat, kadang dia wujudnya elemen, kadang dia wujudnya tadi bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa elemen. Jadi semua dimensi di bawahnya itu bisa karena dia Maha Kuasa. Makanya Maha Kuasa. Artinya Maha Kuasa itu adalah dia bisa mengambil rupa apa saja, Umi Dini. Itu maksudnya. Jadi di dalam gini loh. Jadi Umi Dini mesti paham pandangan Kristen. Ketika Kristen mengatakan firman itu menjadi daging, sak ergeneto menjadi daging, itu bukan berarti terus kita menyembah manusia, bukan gitu. Tapi Allah yang ada di dalam dia. Maka Yesus berkata, dia yang dalam rupa Allah, ya morfeteos, dia mengosongkan dirinya, artinya dia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi sama seperti kita. Ini yang harus kita pahami. Makanya ketika berkali-kali kita jelaskan, kalian mengatakan, kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, sampai kapanpun manusia nggak akan pernah bisa jadi Tuhan. Tetapi apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Bisa banget. Mau Tuhan jadi elemen aja bisa. Nah, itu yang kita pahami. Nah, ini ini pemahaman kami. Makanya seperti tadi dijelaskan, kemarin kita jelasin sama siapa ya? Siapa itu ya? Kita jelasin sudah sampai berbusa-busa tuh antara firman dengan berfirman di dalam Alkitab kita itu berbeda. Makanya kalau Umi Dini dialog dengan memang beda. Jadi begini ya, kalau firman itu adalah perkataan Allah, kalau berfirman itu adalah berkata. Ya, jadi kita juga sangat bisa membedakan antara firman dan berfirman. Firman itu adalah wujudnya adalah dafar atau perkataan, sedangkan berfirman adalah berkata, kata kerja itu. Nah, jadi ya. Jadi kalau menurut Umi begini, bisa menyimpulkan dari ayat-ayat yang tadi dikatakan oleh Mbak Sofiatul, berarti ini menolak juga salah satu ayat yang ada di dalam Injil bahwa Allah itu tidak dapat didengar suaranya dan tidak dapat dilihat rupanya. Kalau misalkan teman-teman masih melihat rupanya itu, baik itu dalam bentuk gunung batu, baik itu dalam bentuk api, baik itu dalam bentuk kaki yang katanya nampak, itu bukanlah Allah, karena di dalam kitab sendiri, di dalam Alkitab teman-teman sendiri yang teman-teman yakini bahwa Allah itu tidak bisa didengar suaranya dan tidak bisa dilihat rupanya, sama seperti apa yang ada dikatakan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga sama juga yang dikatakan di dalam, sebentar Mbak Sofi, yang dikatakan di dalam Keluaran 9 ayat 14, 1 Raja ayat 8 pasal 8 ayat 23, di Yesaya pasal 46 ayat 5, di Yesaya pasal 46 ayat 9. Dan yang tadi Umi katakan bahwa ini adalah kata yang digemari Mikael itu. Nah, sepertinya seperti itu ya Mbak Sofia tuh. Sebentar Umi sepertinya harus sehat dulu karena lumayan capek juga ya, karena di sini juga kebetulan kan ada Bang Samuel Sihaan ya perlu kita ini dulu sambil Umi istirahat. Ada Bang Samuel Sihaan sepertinya yang masih yang masih berbeda pemahaman baik dengan Umi ataupun dengan teman-teman. Ya kita wajib menghargai beliau juga tamu di sini untuk diberikan kesempatan berbicara, Bang Erben, karena Umi juga mau istirahat dulu deh sebentar. Udah terlalu. Ya, aku jawab seperti jadi ini aja. Karena Umi sebentar Bu. Karena Umi Dini sudah capek, mungkin lebih bagus ke closing statement aja.
Nanti lanjut aja ke sesi berikutnya. Oke. Aku akan aku nggak jawab panjang lebar. Ya, jadi pertanyaan Umi Dini tadi yang mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah mendengar Allah dan melihat Allah, itu jelas sudah dijawab di Yohanes 1 ayat 18 ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yaitu Sang Firman itulah yang menyatakannya. Makanya di dalam perjanjian lama yang menampakkan diri berkali-kali itu adalah Sang Firman, tadi sudah kita jelaskan. Makanya di dalam tafsir, Targum, orang Yahudi, siapa sih yang berjalan-jalan di Taman Eden? Itu firman. Jadi sama seperti kita, saya berkomunikasi dengan individu lainnya dengan firman saya. Karena saya berfirman, maka saya hidup. Orang bisa kenal saya. Kalau saya diam seperti patung, saya nggak punya akal budi, saya nggak punya firman, orang nggak tahu siapa saya. Jadi Allah itu berinteraksi dengan semua ciptaannya. Lewat siapa? Lewat Sang Firman yang menjelma. Jadi Allah itu tidak naik turun. Jadi kalau tadi dikatakan Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala, Allah kemudian menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Allah, itu tidak naik turun dari surga bumi, enggak. Yang menampakkan diri itu adalah Sang Firman, gitu loh, Umi Dini. Ya, jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah, artinya Allah Bapa, ya, tetapi dia berinteraksi dengan kita lewat siapa? Lewat Dafar Elohim, lewat firman-Nya. Nah, jadi firman itulah yang menjelma menjadi manusia, begitu. Nah, Umi juga membetulkan. Sudah selesai, Bu Sofi? Dari Mbak Sofiatul, sebentar. Membetulkan statement dari Mbak Sofiatul barusan, yang Allah itu tidak mungkin saat berfirman itu harus turun, harus berbicara langsung dengan makhluk ciptaannya. Tetapi Allah, saat Allah menyampaikan firman-Nya, siapa yang menyampaikan itu adalah para utusannya. Para utusannya yang para utusannya termasuk Nabi Yesus. Ya, sebentar Mbak Sofi, termasuk Yesus. Itu adalah Yesus itu adalah utusan yang kalian sebut firman menjadi Yesus itu sendiri. Begitupun dengan kita ini adalah berawal dari firman kemudian menjadi manusia, sama. Karena kita pun tidak bisa menutup kemungkinan. Ya, kita tidak bisa menutup kebenaran bahwa kita sendiri berawal dari firman yang kemudian menjadi manusia, sama seperti halnya Yesus. Yesus berawal dari firman. Aku pun sama, Mbak Sofiatul pun sama. Awalnya adalah dari firman kemudian menjadi manusia. Kalau di dalam Islam dikatakan kun fayakun, itulah terjadilah apa yang terjadi, gitu kan? Yang menjadi kehendak Allah itu tidak diciptakan dengan kun fayakun, Umi Dini. Adam itu dibentuk di dalam hadis Anda dari tanah liat, bahkan pada waktu dibentuk itu memerlukan waktu yang cukup lama. Betul. Jadi kalau dikatakan kun fayakun, kun jadilah Adam, enggak seperti itu. Tapi itu lain kali, aku nggak mau bahas itu. Aku mau menanggapi tadi, kalau kepanjangan jadi lupa. Apa tadi, kok jadi lupa nih. Apa tadi yang apa tadi yang firman adalah utusan. Itu nanti sebelum itu tadi dia ya lupa intinya udah ya, tadi Umi juga sudah menangkap apa yang dikatakan Mbak Sofiatul juga sudah menangkap apa yang dikatakan. Ya, terakhir gini Umi Dini, jadi di dalam kekristenan yang namanya firman itu bukan suara a i u e o atau bukan perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu namanya lego. Tetapi yang namanya logos atau Sang Firman itu bukan suara, bukan energi, bukan kata-kata yang keluar dari mulut Allah, bukan. Yang namanya logos itu yang ada di dalam diri Allah. Logos itu yang seperti yang Pak Erben kemarin jelaskan, seperti kata biologi, dari kata bios dan logos. Artinya ilmu pengetahuan, artinya di dalam hikmat ilahi, kecerdasan ilahi. Bukan IUEO, bukan suara yang keluar. Nah, makanya di dalam Alkitab kita, firman ini itu seorang pribadi yang dia bisa mewujud, menjelma. Makanya tadi dikatakan dia kadang-kadang nampak dalam rupa manusia. Kemudian di Keluaran 3 dikatakan malak Yahweh, utusan. Tetapi utusan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Sang Firman utusan itu adalah firman itu adalah jadi utusan. Gini loh. No, gini loh. Ketika dikata ini, nanti kan Umi Dini udah capek nih. Nanti kita bahas lagi yang mengatakan apakah utusan itu adalah Allah itu sendiri. Itu satu agak sedikit panjang, tapi mungkin nggak malam inilah, aku juga udah rada capek nih. Jadi nanti mungkin kita lanjutin aja ngebahas yang pertanyaan Umi Dini yang kedua tadi, apakah Yesus adalah utusan, apakah dia bisa Allah apa tidak, kan gitu kan, kita buktiin dari dalil Alkitab aja. Tapi jangan sekarang kayaknya. Ya ini tadi kan kita cuma ngebahas. Setuju. Jangan sekarang karena sekarang udah capek juga ya. Udah kering nih tenggorokan. Enggak, ini usul aja ini Bang Erben untuk mengenai masalah ini. Kita juga ini ada dari Wanes ya.
sebetulnya harus kita hargai juga. Jangan hanya Umi di sini yang berbicara, dari tadi ada Wanas yang Ya, nanti. perlu kita mintakan pendapatnya gitu loh Bang Erben sambil Ya. Umi istirahat. Tapi gitu. saya mau ngomong ya, beberapa kali kita ketemu, ini adalah pembicaraan yang sangat bagus. Jadi ini saya yang harapkan dari Umi Dini, tidak seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Iya. Jadi Umi Dini, malam hari ini ya, saya sangat menghargai dialog kita, dan ini lebih baik kita ke depannya seperti ini gitu loh. Oh Ya, ya. jadi ini yang saya harapkan begitu loh. Jadi saya menghargai pendapat Anda menghargai pendapat saya, bagus gitu loh. Kita buka dalil-dalilnya. Iya. Karena pertemuan-pertemuan kita sebelumnya itu sangat tidak bagus dan tidak kondusif. Nah, Dan ya saya begini, sangat senang gitu loh. Mbak Sofi, Saya sangat senang malam ini Umi dengan pun, Umi Dini gitu ya. Terima kasih ya. Ya, Jadi Mbak nanti Sofi, besok jadi kita lanjutin lagi dengan bahasan yang lain. Iya, Temanya lain. Jadi begini, sebetulnya kesepakatan ini sudah sejak lama ya, sama Bang Edo sama CIA ini Umi sudah bersepakat gitu bahwa kita akan melakukan dialog yang bukan artinya debat kusir gitu kan, debat yang artinya keroyokan atau hujat-hujatan. Kita Betul, udah sepakat mantap. dengan Bang Edo, ini udah sepakat lama nih ya. Makanya beberapa kali Bang Edo undang Umi ke sini, pertama kondusif ya kan, waktu sama Bang Erben, ada Bang Swasta di sini, kita kondusif, di mana saat teman-teman bertanya Umi menjawab, itu kondusif. Pertemuan kedua, mohon maaf, waktu pertemuan kedua ada Kace, ada Mbak Sofiatul, ada Duran, itu baru ricuh, di sana baru ricuh, dan Umi udah bicara sama Bang Edo, kalau misalkan ricuh aku turun begitu kan, karena Umi nggak mau, karena kita sudah sepakat kita dialog dalam damai begitu ya. Nah, terus tadi juga Umi udah masuk, Umi tanya sama Bang Edo, kenapa nggak diadmit? Ada Bu Sofiatul. Nggak apa-apa, Umi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa selama kita tidak ricuh. Kata Bang Edo, saya nggak ngejamin Umi nggak ricuh. Ya kalau tidak bisa menjamin jangan dulu lah. Kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya, yang Umi rasakan juga sekarang CIA ini sudah tidak seperti mindset Umi waktu dulu kemarin-kemarin, karena ini CIA ini di mana-mana terkenal grup Zoom yang suka keroyokan begitu kan. Kalau Zoom-nya Wana sih ya Umi rasa aman lah ya, masih aman. Nah, jadi di mata netizen ini CIA ini ya kesannya memang grup yang tempat ricuh, tempat keroyokan seperti itu, dan alhamdulillah pada malam hari sebentar ini. Bu Mudini, di sini tidak ada pernah ricuh. Iya, di sini semua main cantik. Cuma kalau orangnya ngeyel nggak ada data ya dimarahi lah. Ya enggak, maksudnya begini loh Bang Erben, kita juga tidak bisa. Contoh Umi Dini masih ngomong bagus ya. Bu Dini sekarang udah lebih maju. Enggak. Betul beneran ya. Karena begini, Umi juga waktu Umi undang Bang Erben ke roomnya Umi, kita damai gitu. Kalau misalkan tanpa ada orang-orang yang membuat ricuh ya kan. Ini oke lah. Tapi kawan-kawanmu yang lain itu udahlah. Moderator. Jadi gini teman-teman. Moderator jangan ikutan jadi pemain ya, Was. Begini sama teman-teman. Inilah sebenarnya dinamika diskusi ataupun dialog kan gitu. Ada perkembangan, ya kan, ada perubahan. Ini dinamikanya. Dan ini yang selalu kita harapkan ke depannya gitu loh. Jadi tidak ada kita saling menyudutkan, saling menghujat, ya kan gitu. Argumentasi lawan dengan argumentasi kan seperti itu. Sehingga elok, cantik, ya kan, kelihatan gitu kan itu. Jadi semua dapat memahami arahnya kemana, ininya bagaimana. Seperti itu Midini. Oke, terima kasih. Ya, Umi sih sangat menyambut baik ya undangan dan tawaran dari Bang Edo. Ayo Umi, kita ubah pola dialog kita, tidak berupa yang namanya head to head kayak begitu. Umi sebetulnya sudah tidak mau ya dengan perdebatan yang namanya head to head seperti itu. Itu bukan kita mengedukasi netizen, karena semua juga kita kembalikan kepada netizen. Tugas kita hanya mengedukasi. Di sini Umi tidak punya kepentingan untuk memualafkan teman-teman atau teman-teman memurtadkan. Umi tidak. Di sini kita hanya mengedukasi apa sih yang ada di dalam keyakinan Islam, apa sih yang ada di dalam keyakinan Kristen, walaupun sampai akhir zaman kita tidak akan pernah ketemu, begitu kan? Tapi minimal kita menyampaikan apa ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab kita masing-masing. Padahal sebetulnya Umi kalau melihat ya mohon maaf, antara ajaran dari
ayat-ayat Al-Quran dengan dari Injil itu sangat banyak sekali persamaannya. Tujuannya sama, tetapi kadang-kadang orang salah menafsirkan, orang keliru dalam menafsirkan, dan itu kita kembalikan kepada netizen. Tugas kita yaitu mengedukasi bahwa ini loh sebenarnya yang dikatakan di dalam Al-Quran, ini loh yang sebenarnya tidak dikatakan di dalam Injil. Padahal kalau Umi simak ayat per ayat itu sebetulnya ada gimana ya? Ada chemistry-nya, ada benang merahnya seperti itu. Ada kesamaannya, tujuannya kemana itu sudah sangat kita pahami. Namun di sini keimanan ya yang menjadikan pembatas adalah keimanan dari teman-teman Kristen dan keimanan daripada umat Islam sendiri itu adalah free will. Umi tidak pernah memaksakan, apalagi walaupun kita sama-sama agama Syiar, tapi terkhusus bagi umat Islam tidak ada kewajiban untuk memualafkan seorang, tidak ada. Hanya Allah yang mutlak memberikan hidayah untuk manusia begitu ya. Jadi tujuan Umi adalah syiar, tujuan Umi adalah memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada netizen Muslim, kepada teman-teman atau netizen dari non Muslim. Begini loh sebenarnya apa yang diajarkan oleh Al-Quran, sehingga nanti lagi tidak terjadi gontok-gontokan ya, menyalahkan ayat yang ini itu adalah kontradiksi dengan ayat yang ini. Di sini kewajiban kita adalah meluruskan itu saja. Seperti itu. Jadi tidak ada, kita sama-sama menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kita, keimanan kita dengan cara yang dengan cara yang elegan, dengan cara yang terhormat, tidak dengan cara saling menghujat dan saling menjatuhkan, seperti itu aja. Terima kasih. Sampai di sini dulu untuk termin ini malam hari ini. Pendengar di YouTube sudah mendengar, Anda yang ada yang menyimpulkan di situ ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Berikutnya kita akan diskusi lagi dengan topik yang baru. Apa lanjut atau mau istirahat dulu sebentar? Begini Bang Erben, lanjut aja. Tapi di sini kan ada dari Wanes. Sekarang silakan giliran Wanes dengan Muslim. Ya, dan ini kan di sini teman-teman Tritunggal banyak sekali ya. Dengan Muslim Umi dari tadi dari sebelum maghrib sampai sekarang begitu kan, karena di sini ada tamu-tamu dari Wanes juga, silakan di ini dulu. Enggak usah dengan Wanes. Katanya Frido tadi mau ngomong sama aku mengenai makanan. Yaudah yuk Kak Frido. Oke, silakan bergantian deh. Arumi sama ini ya, sama Frido. Pas makanan aku tadi ada komentarnya Bro Plat di chat ini, dikatakan dia bahwa Allah Yahudi itu sama dengan Allahnya Muslim. Betul ya? Iya. Kalau Allahnya sama, mengapa kitabnya Yahudi kalian tidak satukan dengan kitab kalian? Nah, jadi karena kan begini, bentar. Allah yang sama, masa mungkin kitabnya nggak bisa bersatu? Aku heran lihat kalian itu. Kalau Allahnya sama, kitabnya harusnya jadi satu lah. Nggak usah dua. Itu dia. Masa Allah yang sama, kitabnya tak bisa bersatu? Ya benar juga ya. Iya, aku pening aku mikirkan itu. Kali itu lah. Iya, aku pening. Kalau saya mengatakan Kristen Allahnya sama dengan Yahudi, kita nempel sejak zaman Yesus. Langsung dihormati sebagai kitab suci ya. Iya, dan saya hormati. Yahudi dibawa pecak-pecak ya. Tapi kalau Yahudi Palen dan sejaman dengan Palen memang nggak nyampe otaknya ke. Nggak usah memaki. Kita tadi kan sudah sepakat tidak memaki. Ayo Bang. Iya, memang debitar jangan mulai topik baru. memang nggak nyampe. Ini sebentar dulu Pak Pras. Ini kita masih ngobrol-ngobrol cantik ini. Saya kan ini udah habis topiknya ya, ini ngobrol bebas ya. Capek lu kasih apa. Aku kan nanggapin si Elfrido. Pak Pras ini iya, aku nanggapi Elfrido. Sebentar. Sekarang moderator. Sebentar. Pak Pras. Iya. Pak Pras yang kemarin ngobrol sama saya ya? Siapa tuh? Samuel Siahaan. Bang Sam, silakan deh Bang Sam sekarang. Samuel Siahaan, iya boleh. Iya, Pak Pras yang kemarin ngobrol sama saya bukan? Oh bukan, saya nggak pernah sama kamu kayaknya dulu ya. Saya sepertinya pernah waktu di grup-grup WA itu pernah ngobrol-ngobrol sama kamu. Saya lupa tapi. Berarti ada dua Pras nih. Lei Samuel Siahaan. Lei Samuel. Iya.
memangnya Tuhannya umat Muslim sama Tuhannya Kristen itu sama? Kalau diklaim sih bisa aja sama, tetapi kalau berdasarkan pengakuan Yesus sendiri kan sudah mengatakan, bahkan dia akan berkata bahwa akulah dia. Kan begitu. Bahkan ada lawan yang meninggikan, sebentar. Bahkan kata Yesus ada lawan yang meninggikan, bahkan mengatasi Allah dan segala Allah. Itu dalam konteks kitab Wahyu akhir zaman. Jadi kalau misalnya teman Muslim bilang Allahnya dengan kita sama, sebagai kita yang pluralis, demi NKRI, ya itu klaim itu dihargai saja. Tetapi kalau dalam konteks Alkitab, kaidah keteologian itu tidak bisa pluralis. Nah, jadi itu kan hal-hal rohani. Kerohanian itu tidak boleh membawa impact kepada hal-hal yang fisik. Jadi kalau misalnya situ berkata A adalah B, lalu saya tentang A bukanlah B dalam konteks kepercayaan atau iman, maka tidak boleh ada implikasi-implikasi yang fisik, misalnya terjadi pembunuhan, itu nggak boleh. Itu aja. Oh, jadi beda lah. Ya kalau kamu tanya saya, beda. Gitu. Tapi aku masuk akal juga dengan kata Leerben tadi. Memang harus, kalau memang sama, berarti Tanak juga harus dihargai sebagai kitab suci. Jangan difitnah sebagai Bro Wisdom ini jangan kau kurangi dan kau tambahi kata-kataku. Yang ku bilang harus disatukan. Masa Allah yang satu kitabnya dipisah-pisah? Begini. Begini, yang dari Erben, dari Amang Erben, saya bisa setuju. Tetapi lawan debat kita bisa melakukan berkelit ya. Misalnya begini. Tadi Amang Erben bilang, kalau Tuhannya satu, kenapa kitabnya pisah-pisah? Kan begitu, betul nggak, Bang Erben? Betul. Betul. Bukan hanya pisah. Sebetulnya Bang Sam, Umi bisa jawab itu ya. Kalau misalkan apa yang Bang Erben katakan tadi, kalau Allah yang satu, kitabnya satu. Sekarang kita bandingkan dulu. Itu Zabur sama Al-Quran. Itu yang mau saya bilang. Itu yang mau saya bilang. Nah, jadi kalau Amang Erben pakai premis itu, teman-teman Muslim masih bisa bersilat gitu loh. Nah, kenapa orang Yahudi menganggap tanahnya berbeda dengan Injil? Kan begitu. Padahal Tuhannya satu. Nah, jadi kalau saya pakai premis Amang, nanti mudah sekali dijawab ini. Kalau dijawab mudah, tapi maksudnya begini Amang. Bukan bicara data. Yahudi yang mana? Sebentar. Aku moderator ya. Bro Samuel, Yahudi yang mana yang dimaksud? Nah, sekarang begini Amang. Aku ngomong dulu. Yahudi yang mana yang mau kita maksud ini? Yahudi di zaman Yesus, Yahudi TikTok Indonesia, atau yang mana? Nah ini, aku nggak membela. Di sini mau membela Amang. Sebentar, saya tuntaskan. Aku ngerti Amang. Aku udah ngerti. Kitab Yahudi yang sekarang pun itu disalin juga dari kitab yang dari Septuaginta dan lain sebagainya. Abad berapa itu? Aku ngerti. Nah, di situ jadi nggak bisa. Makanya saya bilang berbicara ini fakta sejarah. Ya, nah makanya kan begini Amang. Oke, lanjutlah. Begini Amang ya. Bukan aku nggak setuju dengan Amang. Tetapi seorang apologet sejati harus mengeluarkan premis-premis yang jitu, yang tidak bisa dibantah lawan. Itu maksud aku. Nah, sekarang kalau Amang menghadirkan Yahudi yang mana, kita nggak usah ngomong Yahudi yang sekarang. Ya. Yahudi di zaman tahun 0 Masehi, kita baca di Kisah Rasul ayat 20, Kisah Rasul 23 ayat 6. Ya, saya bacakan ya. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agung, dan dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Nah, jadi antara orang Saduki sama orang Farisi itu ada perbedaan. Orang Saduki itu tidak mempercaya adanya roh, malaikat dan sorga. Tetapi orang Farisi percaya semuanya itu. Itu di zaman tahun 0 Masehi. Kita bukan bicara Yahudi TikTok di sini. Bukan surga ya, tidak percaya akan adanya roh, malaikat dan kebangkitan orang mati. Dan kebangkitan orang mati.
Tetapi kalau sekarang kamu tanya lagi sama mereka, dia juga nggak percaya adanya surga. Jadi dia reinkarnasi terus. Nah, jadi itu jauh di dulu loh. Nah, jadi menurut aku kalau bisa dibikinlah premis yang lebih jitu gitu loh untuk mengurung, karena Yahudi ini kan kitab tanahnya satu, Tuhannya satu. Nah, jadi di sini adalah tafsir. Ternyata Yahudi sendiri berbeda walaupun kitabnya sama. Iya. Ternyata ada beberapa mazhab, ya kan? Nah, Umi Dini harus tahu itu. Itu loh. Iya. Belum orang-orang Eseni. Berarti Lai Samuel, kusambung lah. Jangan-jangan Yahudi yang dikutip Ibu Dini ini itu Yahudi apa itu? Bukan Yahudi Parisi, tapi Yahudi satu lagi. Yahudi Surabaya. Iya, Yahudi Surabaya. Yahudi Surabaya itu Yahudi Farisi, orang-orang Farisi. Bukan, beda. Orang Farisi benci karena orang Farisi ini dianggap golongan hipokrit. Gitu. Jadi jangan kan tadi sudah kita sepakat. Sepakat kan. Ini kita akan menjadikan ini adalah tempat diskusi yang bermartabat, yang beretika, yang bergengsi ya. Jadi jangan kita menghujat-hujat lagi. Ya, Oke. Bikin topik lanjutan saja. Sekarang terus terang begini saja ya, jangan membawa-bawa Yahudi Surabaya karena Umi tidak ada kaitannya dengan Yahudi manapun ya sekarang. Jangan, nggak boleh gitu. Bawa diri Dini. Saya ngaco kadang-kadang ya. Umi Dini, ini masih ngobrolan santai, makanya nggak ada. Aku pun udah tinggalkan moderatorku, makanya gini aku. Kalau aku moderator diamnya aku tadi. Gak, tadi kan sama Muslim udah, sekarang kan ada Wanas Enggak lah. kan. Wanes enggak usah. Kenapa enggak usah? Karena Wanas juga kan berbeda konsep dengan iya, memang nanti kalau gini, Bu. Enggak usah lagi. Sebentar, Ensu. Bu Dini itu mau dengar antara Trinitarian dengan Wanes ya kita. Benar nggak Bu Dini? Nggak bisa gitu Pak Pras nggak bisa. Nggak perlu Pak Pras. Nggak apa-apa Bang Erwin. Berikan semua hak bicara. Ini Pras sama Dini sama aja nih, pengen lihat Wanes sama ini adu gitu kan? Biasaan. Bukan tanpa kita lihat juga kan tahu. Kita tahu bahwa Wanes sama Tritunggal itu berbeda konsep. Ini bukan daripada Bu Dini dengarnya dari pihak yang beda-beda tanpa masuk. Pak Pras, Bapak itu jangan bersamaku, tapi hatimu tak bersamaku. Nggak boleh gitu, sebentar, Pak. teman-teman. Gini aja, kita nggak usah ribut-ribut lah. Jadi gini, Umi Dini perlu ketahui. Saya mau kasih yang simpel aja ya. Saya Wanes, Trinitas. Nah, Umi Dini tahu dikotil sama monokotil nggak? Enggak, Umi nggak mau ngomong lagi karena Umi udah capek ya dari tadi. Nggak apa-apa, ini cuma satu pertanyaan aja. Ini cuma satu pertanyaan. Iya. Kalau saya tanya kutil. Beda. Ini monokotil sama dikotil. Tahu nggak bedanya apa? Monokotil sama dikotil. Tahu. Tahu ya detilnya. Ngapain lagi bahas masalah biji? Nah, monokotil itu berbiji tunggal, dikotil itu berbiji ganda. Nah, jadi kalau Wanes dia monokotil. Kalau Trinitas ini ganda, Trinitas. Kayak Rasul Sabdono ya. Kalau biji dua apa tuh, Rek? Kalau biji dua? Dikotil. Bukan. Monokotil itu berbiji tunggal, dikotil itu berbiji belah. Nah, ini saya luruskan. Sebentar, saya luruskan dulu Rai Samuel. Sebenarnya itu juga salah. Tidak ada dikotil, yang ada digotil. Bentar. Aku mau ngomong sesuatu. Ya, silakan. Jadi kalau kita bicara perbedaan-perbedaan tadi ya adalah Oneness, Trinitas, Duinitas, ya Unitarian. Apapun mazhabnya, kalau itu tetap Alkitabnya sama, ya Kejadian sampai Wahyu, tidak akan pernah bisa mengingkari yang namanya eksistensi Bapa, kemudian Anak atau Firman dan Roh Kudus. Kalau Oneness mengatakan satu pribadi 3 modus, Trinitas mengatakan satu hakikat 3 persona. Jadi sebenarnya apapun itu sama, tetapi pemahamannya ini dan pemakaian istilahnya ini yang berbeda. Jadi sekalipun dikatakan Oneness tidak akan menyangkali Allah itu bukan satu biji, tapi dia mempunyai 3 modus. Dia sama. Tetap ada Allah Bapa di surga, tetap ada Allah yang bersama kita Emmanuel, yaitu Sang Firman, dan tetap ada Roh Kudus yang di dalam kita. Hanya istilahnya yang berbeda.
Dan Nanti kalau Yesus kita adalah Allah. Iya, Yesus adalah Allah. Jadi kita terlintas pun tidak menyangkal Yesus adalah di dalam Bapa itu sendiri, dan barang siapa melihat Yesus dia melihat Bapa. Tetapi Yesus bukan Allah yang berbeda dengan Bapa ya, tetapi bisa dibedakan. Sama seperti firman saya dan roh saya itu bukan pribadi di luar saya, bukan pribadi selain Sofiat. Tetapi bahwa firman saya, roh saya dan tubuh saya bisa dibedakan. Itulah analogi sederhana yang kita pahami. Jadi kita pun menyatakan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, Allah sejati, gitu loh. Nah, makanya dikatakan Yesus adalah rupa dan gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Nah, pemahaman itu ada di mana jawabannya? Tadi udah dijawab, coba aku mau tes dulu. Ada di mana itu jawabannya? Yohanes tadi. Tadi kamu kayaknya ngambil Filipi kan? Bentar Bu Sofi. Enggak. Bentar ya, Bang Apa Samuel. sih? Yang mana sih? Kamu ngomong apa sih? Sebentar Bu Sofi, Bang Samuel. Kita hindari dulu tentang bicara tentang ini karena kan ada teman-teman Muslim ya. Kita khawatir nanti mereka tidak benar-benar bisa mencerna. Nggak bisa kayak gitu. Aku nggak akan konfrontasi kok. Aku nggak akan konfrontasi. Maksud saya, jadi begini. Ini kan apapun itu kita tetap mempunyai dasar sudah ada yang program. Saya pikir bikin topik baru aja yang kira-kira lebih netral, bisa membantu situasi yang berkembang saat ini. Misalnya terkait polemik antara sikap kita yang suka, kan sekarang ada kejadian itu ya, remaja yang sampai mungkin dalam pemikirannya salah menilai hubungan konflik Israel-Palestina yang dianggap konflik agama. Ini kayaknya jangan padahal Bang sebenarnya jangan begitu dong. Padahal sebetulnya begini, meskipun ada Umi, ada dan tidak ada Umi di sini, Umi udah tahu kok ya masalah konsep seperti apa. Jadi nggak usah lah. Jadi tolong hargain Umi juga di sini, jangan Umi diundang hanya untuk berbicara sebagai dari sudut sisi seorang Islam. Masalahnya begini Umi. Masalahnya begini, yang Oneness-nya itu bucin gitu loh. Bucin, Oneness-nya ini bucin gitu. Oke, lanjut Edo. Tahu lah kalau Oneness yang satu ini mah bucinan tahu. Bukannya gitu, kita udah bosan bahasa itu. Kalau Oneness dengan teman-teman Trinitarian itu sudah sering dialog. Tapi kalau yang dari Syiah dengan Sunni belum sering kami dengar. Kalau berkenan bisa undang Syiah di sini berdialog dengan Umi gitu biar kami dengar. Kenapa? Gini ya, aku dengan Lai Samuel ini kayaknya udah 4 kali debat. Ku debat pun sekarang ini tetap juga rumusnya itu juga. Jadi menurut saya nggak usah. Jadi gini Abang, Abang gara-gara saya ini teman-teman dengar ya, gara-gara saya sering berdebat dengan Erben, saya jadi bucinnya ke Erben, bukan lagi ke Umi ini gitu. Iya. Kalau ke Umi ini kan udah duluan, bucinnya udah duluan. Itu jadi. Ini ada Pak Adon mau ngomong. Pak Adon. Oke. Ya, sini ada Pak Adon. Silakan Pak Adon. Halo, shalom semuanya. Assalamualaikum. Shalom Pak Adon, silakan sebutkan dulu usianya berapa Pak? Silakan lanjut. Suaranya putus-putus. Putus-putus usia. suaranya. Assalamualaikum buat Umi Dini. Kedengaran suara saya Pak Erben? Oh, udah bagus. Oke. Umi Dini, saya boleh bertanya enggak soal firman Allah ini? Saya mau bertanya ini. Putus-putus ini. Umi Dini. Putus. Kedengaran sekarang? Enggak stabil. Sinyalnya. Ulangi lagi Pak. Diperbaiki dulu. Ya sudah, kalau putus-putus pecahkan aja Pak kawan itu. Sekarang udah jelas belum? Ya sudah lanjut. Oke. Umi Dini, saya mau bertanya nih. Di dalam Islam itu kan pemahaman tentang ilmu kalam itu kan terbagi atas 2. Ada pemahaman tentang pemahaman tentang Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalam nafsi. Umi Dini pernah dengar itu? Salah Pak, itu kita luruskan, ilmu kalam itu bukan bicara tentang pemahaman firman, itu bicara keilmuan teologi secara menyeluruh. Bukan hanya bicara firman dan sebagainya. Iya, tapi saya mau bertanya, itu kan ada perbedaan pendapat itu antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Menurut Bapak itu sebutkan aja perbedaan pendapatnya apa. Ya, karena begini, pemahaman Mu'tazilah itu kan berpendapat bahwa firman itu kan diciptakan. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa firman itu
tidak diciptakan. Menurut Umi Dini yang mana yang benar? Itu kan udah dijawab tadi. Pak Adon. Iya, saya pikir jangan kembali ke situ lagi, sudah. Iya, tadi udah dijawab tuntas. Oke, mungkin Pak Adon telat masuk, jadi harap maklum. Jadi Pak Adon mending nonton aja jadi pemain cadangan dulu. Ditonton aja video Bang Edo atau channel Bang Edo atau Umi, nanti di sana ditemukan udah ada jawabannya bahwa firman itu diciptakan atau tidak, dan apa namanya statement Umi tentang pemahaman mereka itu ada. Kok udah semua panjang kali lebar ya Bang Edo ya. Lalu begini Umi Dini, menurut Umi Dini kalam nafsi itu di dalam Al-Quran itu apa? Menurut pemahaman Umi Dini, Al-Quran sebagai kalam nafsi. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah isinya firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Oh, Umi Dini paham nggak tentang kalam nafsi, perbedaannya dengan kalam nafsi? Pahamlah daripada lu. Ini mau ngajarin Umi. Enggak, saya bertanya. Lucu. Umi Dini paham bedanya enggak? Coba. Aku minta Bang Adon deh yang jelasin. Ya, saya kan bertanya, Mas. Iya. Membangun argumennya jangan terlalu polos dulu, Pak. Bapak punya hipotesa apa terhadap Islam tadi, kalam nafsi dan nafsi? Bapak membangun premis apa atau punya kesimpulan apa yang ingin dipertanyakan gitu. Jadi bertanyanya jangan, kan Bapak bisa googling juga kalau cuma bertanya. Iya. Bukan, saya kan ini kan karena perbedaan pendapat ini antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah, makanya saya bingung di sini Bu ya, menurut Bapak. Jadi begini ya, Bang Adon, Umi akan jawab singkat saja ya mengenai masalah perbedaan pendapat bagi ajaran kami. Islam itu tidak ada masalah selama itu tidak menyalahi daripada syariat-syariat Islam atau ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Perbedaan pendapat tadi Umi sudah jelaskan, baik itu tentang kunut dan tidak kunut, tentang tahlil dan tidak tahlil, itu bukan menjadi satu masalah yang fundamental. Selama itu tidak menjadikan kekufuran artinya keluar dari ajaran-ajaran Islam, keluar dari ajaran-ajaran yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Enggak, gini Umi Dini, saya mau bertanya, paling simpel aja, menurut Umi Dini, firman Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan? Jawab aja gitu. Nah, ini udah dijawab tadi, makanya ini akan ya, saya mau dengar jawaban ulang. Mendengar jawaban Umi Dini, kan singkat ya, diciptakan atau tidak? Bapak ini moderator bicara, Bapak mendengar, kami yang lain bosan, Pak. Maksudnya yang topik lain dulu Pak Andon, mungkin Bapak punya topik apa terkait lintas iman, Kristen, Islam gitu. Ini kan dan dari Umi juga siang capek kalau ngulang jawabannya ya Pak Edo ya. Kan tadi Umi udah kasih tahu, Umi udah bisa capek. nanya sama Lesem. Ya, saya mau nanya. Oneness itu bisa tidak membedakan antara logos dengan theos? Logos dengan theos? Beda apa nih? Beda kata, beda huruf? Karena kalau ditanya membedakan udah beda arti lagi. Enggak. Ya maknanya bisa beda makna atau ada bisa tidak membedakan antara logos dengan theos orang Oneness? Ya beda makna dong, orang artinya juga beda, diterjemahkannya juga beda. Bisa nggak beda makna tahu sama ayam gorengnya beda dong? Mendingan gue ngomong sama Samuel daripada pertanyaan begini mah timbul perdebatan malah. Timbul ribut-ribut. Umi Dini, boleh nggak saya bertanya Umi Dini? Halo? Umi. Sambil nyetir dulu aja bro. Enggak, sebentar. Umi kan istirahat dulu. Ini kan ada Wana sama Wana. Umi. Sebentar, Umi istirahat dulu, mau minum kayak apa, kasih waktu dulu ya. Silakan. Iya, Umi lagi capek ya ditanya-tanya dulu, kamu yang kasih ngomong aja. Umi Dini kenal Umi Hani nggak? Umi Hani. Ente nabi terakhir. Sini ada Pak Dani ya? Ada Pak Dani ya? Mana Pak Dani? Ya pakai apa ya kalau bisa cantik banget gitu. Oh ya, kita ucapkan selamat datang, selamat malam buat Pak Dani. Iya, Pak Dani. Ya, malam Pak Dani. Malam semuanya teman-teman. GIC siapa ini? Sudah lama terhilang, kini kembali. Ini siapa ini Pak? Ini Slack where? Udah biasanya kan anak bungsu yang hilang. Sudah kok biar kita ini tahu. Anak paling tua yang hilang. Oh,
Ada rupanya di sini HMC. Selamat datang HMC. HMC mana pernah berani debat. Ini JIC ini. Jik ini. Halo, Bro Julius. Nggak ada, dia nggak berani masuk sini udah berkali-kali. Ini dia katanya nih HMC nih. Coba open mic, Bro. Coba JIC. Coba open mic dong JIC. Sama Julius Siapa tuh Siapa tuh? Lomba masak, karnaval itu, jangan ngomong teologi sama dia. bahas di puncak dia mau dia apa banyak ontar ya. Dengar suaranya tadi. Coba Pak ini JIC Kristen apa, Bro? Gereja mana? Bukan Julius, Protestan. Oh, suaranya noise. Oh, Ini kan sudah live. Saya pikir kembali ngobrol aja yang ini, karena ini kan ada Pak Dani, ada Mas Efrido, mungkin mau diajak bicara. Kalau yang Mungkin lain nyimak saja. Ya, mungkin Pak Dani ada yang mau ditanyakan? Melki nyimak aja ya. Ya, kalau mau bertanya ya banyak pertanyaan. Oke, silakan bertanya aja Pak Dani. Banyak di sini yang bisa jawab. Ya, saya jujur aja ya, saya kan tidak memahami apa itu oneness, apa itu, apalagi satu lagi itu, nggak tahu lah apa namanya. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan apa itu oneness. Satu lagi apa itu? Seberian apa? Unitarian. Ya Unitarian. Apa itu Kristen? Apa itu Katolik? Kalau Kristen dengan Katolik saya paham. Tetapi kalau oneness, Tunggu dulu. Saya Arumi mau ngomong. Tunggu dulu Arumi. Mungkin bisa. Soalnya. Ya, tunggu mungkin dulu. Bisa saya menjelaskan itu barangkali. Jadi supaya saya juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru tentang apa itu oneness, apa itu Suberian, Unitarian. Nah, itulah. Jadi paling tidak kan kita mendapatkan tambahan ilmu yang benar dari yang bersangkutan. Jadi tidak lagi meraba-raba gitu, menerka-nerka ataupun berprasangka. Nah, kalau memang di sini ada oneness, barangkali bisa menjelaskan bagaimana pemahaman oneness menurut ajarannya. Iya, saya jelas. Silakan, makasih. Pak Dani, kangen sama Arumi nggak? Browsing Pak, browsing gampang. Apa? Iya. Bapak malas browsing. Pak Dani kangen sama Arumi nggak? Jangan dulu bicara kayak gitu, aduh ngiri kali ya. Kalau kangen kita bahas udah yuk. lama nggak muncul. Iya. Sepertinya lupa ingatan pertanyaan sama beberapa bulan yang lalu juga tanyain juga saya. Ini kita bahasnya Pak, bahas Wahyu itu dari Pak EKS. Aku ragu dengan Pak Dani ini. Makanya itu mau dipakai dia di sini. Iya. Kemarin udah bilang innalillahi, ya apa enggak gitu, tau muncul nih. Ini kok lupa ingatan ini. Pertanyaan sama udah dijawab nih. Iya, bertahun-tahun. Enggak ada. Saya bertanya tentang oneness, saya kan baru. Udah lama ya kan? Berarti ini bukan Pak Dani nih. Oke, saya mau ngobrol sama Pak Dani ya sebentar. Ayo. Saya mau ngobrol. Pak Dani, apa yang Pak Dani pahami sejauh ini tentang oneness itu dulu? Jangan dulu. Kita pahami aja dulu. Begini Pak Dani. Satu bicara dong. Oke Pak Dani, monggo Pak Dani. Ini kan pengetahuan saya sekilas ya. Tolong kalau salah diluruskan. Iya. Saya lihat dari YouTube itu oneness itu katanya bahwasanya sebentar sebelum lanjut saya mau ngomong. Kalau Pak Dani ngomong kalau salah tolong diluruskan, itu bukan untuk saya, Pak. Kalau Bapak Dani ngomong itu sama saya, kalau saya ketemu orang salah saya ceburin, Pak. Lanjut silakan, Pak. Boleh, nggak apa-apa, ditegurin juga nggak masalah kan. Saya kan mau pengen tahu. Oke, Pak Dani, apa yang Pak Dani pahami? Jadi kalau yang saya tahu ya nih, mohon sekali lagi, katanya sih kalau oneness itu mengatakan Yesus itu utusan bukan Tuhan. Apakah benar seperti itu? Nah, kalau saya berharap begini ya Pak Dani, kita hindari, karena kita menghormati teman-teman oneness juga di sini, mungkin juga tidak sepenuhnya ada yang trinitas.
Tapi kalau Bapak mau mengetahui secara umum bisa kita jelaskan. Jadi dalam kekristenan, sebentar, Pak Samuel. Jadi dalam kekristenan itu memang ada perbedaan-perbedaan tafsir mengenai konsepsi ketuhanan. Ya, tetapi kami tidak mau terpancing untuk mendiskusikannya malam hari ini, Pak Dani. Tapi intinya begini, Pak. Yang jelas kekristenan itu semua setuju, baik Unitarian ya maupun Trinitarian dan sebagainya tentang Allah yang esa. Ya, jadi kalau Unitarian ini sebenarnya lebih mengusung kepada monoteisme yang lebih saklek gitu ya, tidak ada atribut apapun gitu. Nah, seperti misalnya sebenarnya Yudaisme dan Islam pun termasuk Unitarian. Unitarian ini kan kata-kata yang berkembang di abad pertengahan ke sini ya. Sebelumnya kita mengenal monoteisme. Tetapi semuanya percaya tentang personal God gitu ya. Tuhan yang bersifat personal gitu. Nah, berkembang gitu Pak. Termasuk Islam juga kan termasuk dalam perkembangannya di abad ke-7 gitu ya. Nah, memang antara Yudaisme dengan Kekristenan itu percabangannya ketika memahami tentang sosok Yesus Kristus. Kekristenan mengimani itu sebagai pernyataan diri Allah, bukan karena mujizatnya, bukan karena perkataannya saja, tetapi kita bicara konteks yang lebih besar mengenai perjanjian Allah dengan manusia, keselamatan dan sebagainya. Jadi tetap dalam kekristenan ya, kalau Kristen pasti percaya kepada Allah yang esa. Itu mutlak. Makanya ada namanya syahadat atau credo, ya, pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah yang esa. Aku percaya. Nah ini kemudian ada turunannya mengenai Yesus Kristus itu, karena kita menganggap kemesiasannya itu adalah pernyataan dari janji Allah kepada umat manusia, sangat krusial karena bicara tentang keselamatan. Nah, kalau bicara tentang keesaan Allah ini, kami sepakat tidak ada yang bisa menggambarkan hakikat Allah, esensi Allah yang esa itu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak boleh menyamakan Allah dengan apapun. Itu sudah mutlak, sudah wajib, Pak. Nah, tapi kita bicara tentang pernyataan diri Allah atau wahyu-wahyu Allah yang sifatnya wahyu yang khusus. Nah, Yesus Kristus inilah wahyu khusus Allah kepada manusia terkait karya keselamatan penebusan. Nah, kami dalam kekristenan terkait Yesus Kristus ini, kita harus hati-hati. Karena ketika umat Islam mempertanyakan, kenapa kamu menuhankan Yesus Kristus yang manusia? Kami tidak pernah menuhankan kemanusiaannya. Tetapi tetap kealahannya. Lalu hubungannya dengan Allah yang esa apa? Nah itu Pak, kita bicara tentang konsepsi ketuhanan. Bagaimana kami memahami kealahan dari Yesus Kristus ini dengan tepat. Kemudian kita bicara Roh Kudus, pernyataan diri Allah saja. Tetapi pernyataan diri Allah ini tidak sekedar hanya Allah menunjukkan dirinya, tetapi memiliki semacam titik kesadaran gitu ya. Karena misalnya saya dengan Pak Dhani, aku dan kamu gitu. Di Roma 8 ayat 27 dikatakan Allah mengetahui maksud roh itu, Roh Kudus. Di 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan tidak ada yang tahu dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, ini bukan terus memberapakan Allah, tidak. Nah, jadi intinya Pak Dhani, pemahaman tentang Allah yang esa ini memang ada beberapa corak pemahaman. Nah, tetapi itu tidak merubah esensi utamanya. Kami menyembah Allah yang esa seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Itu sudah final. Jadi ketika di dalam, maaf ya saya agak menyeberang, ketika dalam Quran itu menyatakan kafirlah, kira-kira ya bunyinya, mungkin pasti saya tidak tepat, tapi kira-kira bunyinya kafirlah orang yang meninggalkan Tuhan atau apa, tidak ada di dalam Kristenan menyembah Allah yang tiga, tidak ada. Itu politeis, triteis, itu oleh gereja pun sudah di anatema, dikutuk. Jadi ada lebih 103 heresi kita sebutnya, kalau dalam bahasa Arab bid'ah gitu ya. Kalau dalam bahasa Greek itu heresi atau penyimpangan yang sudah diidentifikasi oleh gereja saat itu, termasuk
Injil-injil apokrif, Injil-injil palsu, terus tulisan-tulisan pseudografia, itu sudah ada dengan ditemukannya dokumen Nag Hammadi di perpustakaan di abad 10 begitu ya. Di situ gereja sudah memetakan ini loh daftar Injil-injil apokrif termasuk Injil Barnabas yang seringkali dijadikan oleh teman-teman muslim untuk literatur. Itu sudah dipetakan semua. Jadi intinya pemahaman tentang ketuhanan ini meskipun ada corak ya, tapi tetap kembali kepada prinsip utama yaitu Allah yang esa, yang transenden, tapi sekaligus bagaimana memahami Allah yang imanen, yang menyatakan dirinya yang hadir di tengah manusia. Jadi nggak ada masalah, Pak. Tetap kembali ke Allah yang esa. Kalau mengajarkan Allah yang tidak esa, itu pasti di luar kekristenan. Gitu, Pak Dhani. Boleh saya tanggapi nggak? Ya, boleh dong. Jadi begini, ini kalau berdasarkan kajian ilmu pengetahuan, kita pasti menyadari dan mengakui secara universal yang namanya kebenaran itu adalah kesesuaian antara data dan fakta. Itulah kebenaran. Kan kita mengakui. Saya yakinlah para ilmuwan, orang-orang yang berpendidikan pasti mengakui itu. Nah, untuk menyesuaikan data dan fakta ini, inilah membutuhkan pembuktian. Kan begitu Bang Edo? Oh iya, setuju. Sekalipun kita bungkus dengan berbagai macam cara, bermacam strategi, yang namanya kebenaran itu, kesesuaian data dan fakta, itu nggak bisa kita pungkiri dalam diri kita. Kejujuran. Setuju. Maka dari itu tanyakan bagaimana data. Oke, data mungkin sama. Baik itu UANES, barangkali mohon maaf kalau salah ya, tolong diluruskan. Mungkin datanya sama barangkali. Karena kitabnya sama katanya, saya dengar tadi kan kitabnya sama. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Apakah sesuai tidak fakta dengan data itu? Nah, sesuai, Pak. Nah, kalau sesuai, makanya saya tanyakan tadi. Karena yang saya dengar, bahwasannya UANES katanya, ataupun Unitarian, mengatakan Yesus itu adalah utusan. Itu kan fakta. Bukan, Pak. Poin saya, maaf saya potong. Poin saya adalah menyembah Allah yang esa. Bapak tanyakan saja sekarang ke teman-teman UANES, mereka menyembah Allah yang esa atau Allah yang tiga? Unitarian pun Bapak tanya, menyembah Allah yang esa atau Allah yang tiga? Semua mengatakan Allah yang esa. Lalu kan, masalahnya di mana, Pak? Makanya tadi sudah saya katakan, Pak Edo, apapun bungkusan kita, apapun kemasan kita, sekali lagi, apapun bungkusan kita, apapun kemasan kita, yang menilai itu hati kita. Kebenaran itu berdasarkan pengetahuan. Iya. Nah, apa lapisan kita untuk melakukan pembenaran itu akan terlihat dari fakta sejarah, data, dan fakta. Ya, fakta sejarah mana yang berbeda dengan keterangan saya, Pak? Baik, Pak. Kita bicara data sekarang ya. Kita bicara data, Pak. Mana, Pak? Data sejarah yang bisa saya pelajari dari Bapak yang bertentangan dengan pernyataan saya tadi tentang Allah yang esa, baik Unitarian, UANES maupun Trinitas. Makanya mau saya tanyakan konsepnya sesuai dengan data itu dan faktanya. Makanya saya kan belum memahami tentang UANES ataupun Unitarian. Kalau tidak salah Unitarian katanya nih, mohon maaf lagi, tidak makan daging lah, tidak makan apa. Apakah itu maksudnya? Saya juga nggak paham itu. Oh, enggak. Bukan di situ, Pak. Perbedaannya bukan di masalah hal-hal terkait yang sekunder seperti itu. Jadi, perbedaan di pemahaman secara teologis mengenai konsep Allah yang esa itu relatif sama. Tetapi bicara tentang pernyataan diri Allah, wahyu Allah itu, atau pernyataan atau bicara tentang kemajemukan di dalam diri Allah yang esa itu yang memang berbeda. Kami akui itu hal yang wajar. Apa yang harus
harus dikhawatirkan. Itu kami sudah sangat jelas. Gereja mainstream mengatakan pada Trinitas gitu ya. Gereja yang non mainstream mengatakan ada yang lebih ke Unitarian. Ya silahkan saja. Saksi Yehova pun dilegalkan oleh pemerintah di Indonesia. Ya silahkan saja, kami bisa hidup berdampingan. Justru pertanyaan itu akan kembali kepada Bapak, bagaimana mekanisme dalam dunia Islam menyelesaikan masalah konsepsi ketuhanan. Oke. Itu yang kami, tapi saya tidak pada posisi mempertanyakan, tidak. Silakan Bapak bertanya saja sampai kami menjelaskan jelas-jelasnya. Ya, sebenarnya kalau saya mau menjelaskan tentang dunia Islam, saya sangat kompeten di bidang itu. Nah, tetapi dari beberapa apologet pun yang datang ke sini berbeda-beda, Pak. Ada yang mengatakan sifat Allah itu di luar esensi Allah, ada yang mengatakan menjadi satu. Ya tidak masalah, kami memaklumi itu karena itu hanya masalah penafsiran. Jadi saya sebenarnya tidak mau memancing Pak Dhani untuk menjelaskan tentang itu. Justru saya lebih suka ditanya, Pak. Kalau Bapak mau tanya sama kekristenan, saya sangat senang. Nah sebenarnya karena Bapak tadi ada menyinggung masalah primer dan sekunder, ya kan? Betul nggak Bang Edo? Ya sama, di semua agama ada hal-hal yang sekunder, bicara cara ibadah begini, begitu, ya samalah. Maka kalau di dalam Islam kan primernya jelas, sekundernya jelas. Ada batasnya, sama. Ada pagarnya. Di Kristenan juga sama. Nah, kalau memang sama, tolong ditunjukkan di Kristenan di mana primernya yang menyatukan tiga yang tadi ya, Unitarian, apalagi tadi Oneness, Kristen. Yeah. Nah, di mana primernya di mana? Mungkin bisa dijelaskan pagar-pagarnya di mana? Mungkin kasih. Jadi begini Pak ya. Saya tidak tahu di Islam ada semacam teologi sistematika atau tidak, atau mungkin hal-hal yang terkait sejarah tentang doktrin gitu ya. Tetapi dasar dari iman Kristen tentu mutlak ya, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita bicara hal tentang persekutuan orang-orang percaya yang kita sebut jemaat, atau yang kemudian diterjemahkan melalui bahasa Portugis ke Indonesia itu menjadi gereja gitu ya, eklesia ya. Terus kemudian kita juga percaya kepada sakramen, baptisan, perjamuan dan sebagainya. Kita juga percaya kepada liturgi, doksologi, penyembahan kepada Allah begitu. Nah, lalu perbedaannya di mana? Hal-hal yang sangat sekunder. Mungkin bagaimana ketika liturgi itu dijalankan, ada yang mengadakan mungkin menggunakan satu format liturgi ortodoks, ada yang menggunakan yang kontemporer, ada yang di tengah-tengah. Itu tidak jadi soal. Dan mungkin ada beberapa doktrin-doktrin yang sifatnya sekunder, seperti lebih kepada tata layanan gereja, tata layanan kehidupan berjemaat, pendidikan agama Kristen, dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang primer, seperti misalnya tentang konsep ketuhanan Allah, kealahan gitu ya, keesaan Allah. Terus kemudian yang kedua bicara tentang penciptaan, yang ketiga bicara keselamatan, yang keempat bicara tentang Yesus Kristus, yang kelima bicara tentang Roh Kudus, yang keenam bicara tentang gereja, yang ketujuh bicara tentang eskatologi, akhir zaman. Itu semua yang Kristenan mainstream, bahkan Oneness pun memiliki akar teologi yang sama. Jadi betapa indahnya kekristenan membangun, mentransformasi dirinya, Pak. Dan itu terdokumentasi dengan sangat baik, Pak. Terdokumentasi dengan baik sejak abad mula-mula. Termasuk liturgi Rasul Yakobus, saudara dari Yesus Kristus, pemimpin gereja Yerusalem. Itu masih terpelihara sampai saat ini. Jadi itu Pak, kalau Bapak mau mempelajari kekristenan, sangat kaya dengan fakta sejarah, baik sejarah di dalam dokumen sejarah di dalam kekristenan maupun dari luar kekristenan yang mendukung tentang eksistensi kekristenan. Gitu Pak Dhani, silakan ditanggapi. Ya, saya menanggapi ada 7 yang Pak Edo sampaikan tentang yang dimaksudkan primer tadi, yaitu tentang ketuhanan, tentang Roh Kudus, tentang Yesus,
Apalagi tadi bukunya saya dengar 7 nanti bisa saya. Ya banyak tentang manusia juga Pak, antropologi tentang banyak lah tentang Allah, manusia, penciptaan, keselamatan, gereja. Gitu. Nah itulah perbedaannya. Ini sebagai perbandingan saja, sebagai tambahan wawasan. Kalau di dalam Islam itu namanya rukun. Apabila bertentangan dengan rukun satu saja, tidak sesuai dengan pemahaman rukun, nah itu sudah keluar dari Islam, Pak. Itu tegas dalam Islam. Apabila contoh Syiah sudah keluar dari rukun, ya sudah, dia bukan Islam. Berarti mereka bukan Islam gitu ya Pak ya? Bukan. Itulah patokan barometer kami, ada pagar, ada kejelasan, ada kepastian. Lalu buat Islam kamu tidak remang-remang. Tidak remang-remang. Jangan dipotong dulu. Jadi Islam itu tidak remang-remang di dalam ajarannya. Makanya dikenal namanya rukun. Rukun Islam misalnya ada 5. Rukun iman. Kemudian kalau dalam pernikahan rukun nikah. Kalau sholat ada nama rukun sholat. Jadi itu yang tidak boleh kami berbeda. Kalau berbeda itu dia sudah keluar dari ajaran Islam. Kalau berbicara tentang Islam, rukun Islam, sekali lagi kalau bicara tentang rukun Islam, dia sudah merusak rukun Islam, itu sudah keluar dari Islam. Kalau dia rusak dari rukun nikah, berarti dia pernikahannya tidak sah. Kalau dalam sholat rukunnya tertinggal, tidak dilaksanakan, maka dia tidak sah dalam sholat. Termasuk rukun haji. Apabila rukun haji tidak terlaksana, berarti dia tidak haji. Satu saja tidak terlaksana rukun itu batal seluruh. Itulah konsep dalam Islam jelas. Punya kepastian. Boleh aku yang jawab? Ya silakan. Iya, silakan. Pak. Silakan. Mungkin ada perbedaan. Kalau kita lihat ya, manusia ada yang hitam, ada yang putih, ada berbahasa apa. Bagi Allah itu sama aja. Nggak karena dia hitam, karena bahasanya lain, yang pinter, yang bego, yang cakep, yang jelek. Mohon maaf Allah sama aja. Tak nyambung ini, tak nyambung. Gini. Jadi ada hal-hal yang Bapak berpikir itu hal-hal yang kecil-kecil aja sudah membedakan. Nah, di dalam Kristen itu kalau sampai yang kecil-kecil itu tidak terlalu masalah gitu. Karena seperti kita orang tua, anak kita beda-beda juga nggak apa-apa gitu. Berarti Bapak tidak nyambung, mohon maaf Pak ya Pak. Aku mau jawab dong Pak Ya, Dhani. silakan. Tadi Pak Dhani bilang rukun haji ya. Rukun haji maksudnya naik haji atau gimana? Nah, ini kan sebelum jawab pertanyaannya Kevin, aku ya silakan. Halo. Ya silakan. Ya, kita sebelum ngomongin masalah haji, aku mau jelasin perbedaan-perbedaan tadi yang Pak Dhani tanyakan. Kalau saya jawabannya langsung to the point ya Pak. Maaf, saya orangnya to the point. Yang pertama Pak, semua orang Kristen mengakui Yesus itu adalah utusan. Jadi kalau Pak Dhani mengatakan ada Unitarian, ini mengakui, semua mengakui. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya adalah di tafsir. Jadi saya menyatakan bahwa baik orang Unitarian yang tadi Bapak katakan, orang Oneness, orang Tritunggal, orang Dwi Tunggal dan sebagainya, apapun paham yang mereka anu saksi Yehova sekalipun, tidak bisa lari dari kenyataan pernyataan diri Allah di dalam Alkitab, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Pernyataan Oneness itu adalah satu pribadi dengan 3 modus. Jadi misalnya Pak Dhani nih, ya Pak Dhani sebagai ayah, Pak Dhani sebagai kalau di kantor mungkin Pak Dhani direktur, ya. Kemudian Pak Dhani sebagai suami. Nah itu Pak, itu namanya 3 modus, 3 pernyataan diri Allah. Orang Trinitas menyatakan satu hakikat, tetapi 3 persona. Jadi tidak bisa mengingkari eksistensi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang Unitarian menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan Allah itu sendiri. Ya, orang Oneness menyatakan Yesus adalah Allah dan Bapa itu sendiri. Trinitas menyatakan Yesus adalah Allah, tetapi bisa dibedakan dari Bapa. Nah, ini bukanlah yang seperti Pak Dhani bayangkan merupakan perbedaan, ya. Ini adalah perbedaan pemahaman tentang teologi kealahan di dalam Alkitab itu sendiri. Kenapa memang begitu? Karena memang di dalam diri Allah itu ada kejamakan.
Bahkan kalau kita lihat di kitab Taurat, jelas-jelas Allah ada di bumi sekaligus Allah ada di surga, Pak. Ada dua di situ kalau Pak Dani baca. Paling jelas contohnya adalah Kejadian 19 ayat 24. Tuhan yang menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham ini, menurunkan hujan api dan belerang dari Yahweh yang ada di langit. Jadi ada dua Yahweh di situ, Pak. Kemudian kalau Bapak baca Daniel 7 ayat 14, ini kitabnya Yahudi juga ya, Pak. Itu dikatakan adalah Nabi Daniel melihat dia yang lanjut usia itu artinya dia yang harinya tidak berkesudahan Allah Bapa. Kemudian dia melihat juga seorang seperti anak manusia yang kepada sang anak manusia ini, sebentar dulu Pak Dani, jangan dipotong dulu. Kepada sang anak manusia ini diberikan segala kuasa, ya, dan semua manusia harus menyembah dia. Ini yang di dalam orang Yahudi disebut the two powers in heaven. Jadi, sekali lagi maaf, jadi kalau dikaitkan dengan Yahudi kita nggak usah. Loh, Kristen itu Yahudi Pak akarnya. Pak Dani, kitab Kejadian sampai Wahyu itu yang nulis orang Yahudi, Pak Dani tahu enggak? Pak Dani pikir Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian Paulus itu orang mana, Pak? Orang ya, Batak? Mbak Sofi, jadi begini, memang mereka itu Yahudi ya. Kitab PL itu adalah kitabnya Yahudi dari Perjanjian Lama itu. Tetapi itu adalah diambil dari Yahudi, tetapi ditafsirkan oleh umat Kristen sesuai dengan pemikiran umat Kristen itu sendiri. Jadi tidak bukan sesuai benar, dengan pemikiran umat Kristen, Umi Dini. Yang menafsirkan itu adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, segala sesuatu yang tertulis. Loh, sekarang buka Lukas 24. Dari mana Alkitab Perjanjian Baru? Matius, sebentar, jangan. Lama apa Perjanjian Baru? Kamu duluan apa aku duluan yang ngomong deh? Enggak, Lukas itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Belum dijelasin. Perjanjian Baru. Ngerti nggak? Jadi gini loh, Perjanjian Lama, iya makanya dengerin dulu kalau aku lagi jelasin. Kan yang lebih tahu kitab kita. Ya, makanya kalau Anda tanya Perjanjian Lama, iman Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Lama. Itu kita telan bulat-bulat. Gak ada yang kita rubah dari Kejadian sampai Maleaki. Jadi kalau Anda beli sekarang Anda ke Yahudi, ya Anda ke Israel sekarang, Anda beli ya Tanakh Perjanjian Lama. Kitabnya beda nggak sama kitabnya yang Kristen? Sama persis plek. Itu yang kita pakai, kita telan bulat-bulat. Makanya tadi Pak Erben mengatakan kalau Allahnya satu harusnya kitabnya bisa disatukan. Makanya kami mengatakan kami menyembah Allah Abraham. Belum selesai Pak Dani. Kami menyembah Allah Abraham. Karena kitabnya jadi satu, nyambung. Pak Dani perlu tahu ya, Alkitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki itu penuh dengan nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Makanya di dalam Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu penuh dengan tipologi, penuh dengan alegori. Perjanjian Lama itu merupakan pengharapan akan kedatangan Mesias. Perjanjian Baru itu merupakan penggenapan dari semua nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Makanya ada 300 kutipan di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu mengutip Perjanjian Lama. Makanya Yesus berkata, biarlah digenapi seperti ada yang tertulis. Ya, Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Makanya di Lukas 24 Yesus berkata, betapa bodoh dan lambannya hati kamu tidak mengerti bahwa Musa itu menulis tentang aku. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang aku katakan karena Musa menulis tentang aku. Kalau Pak Dani baca di Lukas 24, Yesus berkata setelah kebangkitannya, semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, harus digenapi. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, Zabur, dan kitab para nabi. Jadi semua kitab Tanakh itu bicara mengenai satu hal, yaitu kedatangan Mesias. Dan semuanya ini digenapi di dalam diri Yesus. Maka Yesus berkata, Mesias itu harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu harus digenapi. Cara matinya bagaimana, cara lahirnya bagaimana. Dia harus lahirnya di Bethlehem. Maka dikatakan di kitab Matius ketika ada orang Majus itu datang, mereka mengatakan di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kemudian Herodes Agung waktu itu memanggil ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat bilang menurut Nabi Mika, ya dikatakan dia harus lahirnya di Bethlehem Efrata. Mesias ini harus di Bethlehem, Pak, sudah dinubuatkan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman gitu loh. Lah, masalahnya teman-teman Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias, mereka menolak
Yesus sebagai Sang Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya Yesaya 53 itu mereka tidak bisa baca di sinagog. Kenapa? Karena Yesaya 53 itu jelas merujuk kepada kematian sang hamba itu. Kematian sang Mesias itu. Dan harus bangkit pada hari yang ketiga, itu jelas. Makanya Yesaya 53 ini disebut the forbidden chapter. Nggak bisa dibaca di sinagog. Kalau baca mereka harus ditemani para rabi. Karena begitu mereka baca Yesaya 53, mereka langsung tahu ini menuju kepada Yesus. Jadi perjanjian lama itu merupakan satu nubuatan. Ada 8.300 lebih nubuatan. 350-nya mengenai Raja Mesias. Di mana Yesus menggenapi secara detail. Dia harus lahir dari perawan. Dia harus lahirnya di Bethlehem. Matinya dengan ditusuk tangan dan kakinya seperti nubuatan Mazmur 22. Pada hari ketiga dia harus bangkit. Dia akan dikhianati oleh orang yang duduk makan semeja dengan dia dengan 30 keping perak. Itu semua secara detail. Maka Yesus berkata di Lukas 24, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Zabur, dan kitab para nabi. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu tidak akan percaya kepadaku, kata Yesus. Saya udah paham itu. Tuh, Pak Denny belum paham. Nah, sekarang saya jelaskan tadi yang namanya Unitarian. Boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Oh, belum selesai sih. Silakan deh. Enggak, kalau Pak Dhani paham, Pak Dhani jabarkan, kami mendengar. Ayo. Jadi persamaannya begini Pak Dhani. Kalau tadi Pak Dhani katakan benang merah, baik oneness, baik Unitarian, baik Trinitas, menyembah Tuhan yang Esa, dan mereka menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi bahwa di dalam kejamakan diri Allah, itu kita tidak bisa mengingkari pernyataannya. Allah itu ya Bapa, ya Firman, ya Rohnya. Kalau di perjanjian lama disebut Allah Bapa, disebut Firman Yahweh, disebut Roh Yahweh. Kalau di perjanjian baru disebut Bapa, Anak, yaitu Firman yang keluar dari dalam diri Bapa, dan kemudian Roh Kudus. Itu tidak bisa terhindarkan dari iman Kristen. Itulah persamaan kita. Mau disebut satu pribadi tiga modus, satu hakikat tiga pribadi, ya kan? Ada yang menyebutnya satu wujud tiga muka, whatever it is, tidak bisa mengingkari yang namanya eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu tertulis di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru kita. Gitu Pak. Jadi Allah itu punya firman dan rohnya. Itu mulai dari kitab Taurat Kejadian 1 ayat 1 yang ditulis oleh Musa. Dia dikatakan Allah itu mempunyai firman dan rohnya. Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman dan lewat rohnya. Itu jelas. Jadi Trinitas itu bukan keberapaan jumlah Allah, tapi kebagaimanaan Allah yang Esa itu, ya. Jadi Trinitas itu menguraikan kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Itu konsep Trinitas. Makanya bukan berapa jumlah Allah. Beri kesempatan ke Pak Dhani atau ya, Pak Efrido atau ya. Bu Umi untuk menanggapi. Ya. Saya sarankan nih Mas Edo, kalau bagaimana kita pakai waktu supaya adil dan bijaksana. Pak Dhani boleh ngomong sepuasnya kok. Tinggal gantian tunggu saya selesai. Nah, nanti besok kita akan ngebahas apakah utusan itu adalah Allah itu sendiri. Dari Mik Pak Dhani agak noise ya mic-nya. Iya, ada noise. Halo. Mic Pak Dhani agak keprosok gitu. Masih kresek-kresek Pak. Mungkin earphone-nya dicabut dulu terus dipasang lagi. Ya, jadi kesamaan benang merahnya adalah semua mazhab di dalam Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan. Halo. Masih kresek-kresek Pak. Mungkin dilepas dulu headsetnya Pak. Kalau dilepas saya nggak dengar. Oh, kecil Pak suaranya.